Kabar horor. Selamat malam bagi para sobat dimanapun Anda berada. Oke, masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan kisah horor lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang kisah Suparman, sang penjaga kebun tebu di lereng hutan Kalimantan. Segala kejadian yang perlahan datang. Sosok perempuan yang membuat hatinya bergetar oleh seorang Maman atau Sutarman si Bujang Lapuk bisa saja adalah pertanda yang berkaitan dengan malam di mana abahnya si Maman dalam keadaan sakit setelah pulang dari kebun tebu. Maman perlahan harus dipaksa percaya dengan cerita melegenda soal kebun tebu itu. Namun pertanyaan besar yang ada di dalam kepala Maman sama sekali mempersulit pikirannya sendiri. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Mari kita simak ceritanya. Kisah horor penjaga kebun tebu di lereng hutan Kalimantan. Pikiran dengan segala ketakutan yang ada perlahan benar-benar menghampiri. Ini adalah warisan pekerjaan yang aku sendiri tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, pikirku di dalam hati. Perlahan suara decitan kayu yang terinjak di dalam rumah mengeluarkan suara yang artinya Abah Ajan dan si kakek tua mulai berjalan keluar. Begitu juga dengan pintu rumah yang perlahan terbuka. Sudah sulit, Ajan. Tinggal menunggu waktunya saja. Kalau sempat sadar, kasih tahu si Warman ini untuk segera meminta maaf atas dosa lamanya, ucap si kakek tua yang berdiri di dekat pintu. Aku benar-benar kaget dengan ucapan kakek tua itu yang terdengar oleh Mama dan juga oleh si Lilis. Apalagi Bah Ajan yang seolah tidak percaya ucapan itu keluar dari mulut kakek tua itu. Apakah tidak ada cara lain, Ki? Tanya Bah Ajan perlahan dengan sangat tenang. Kakek tua itu hanya menggelengkan kepalanya sambil mengeluarkan rokok kretek dan langsung membakarnya. Sementara aku masih tidak mengerti dengan dosa lama yang dimaksud oleh kakek tua itu. Gimana sekarang kondisi Abah, Ki? Sahut Mama yang sangat khawatir. Sudah baik-baik saja, tidak akan kerasukan seperti tadi lagi. Sisanya Aki tidak bisa bantu, Maidah, jawab kakek tua sambil perlahan duduk di sebelahku. Sementara aku dan Lilis hanya diam tanpa keluar satu kata pun. Apalagi pikiranku sekarang masih kaget dengan ucapan kakek tua itu. Bah Ajan hanya mengangguk saja, walaupun dari gestur tubuhnya tidak sama sekali membuatku curiga. Harusnya Bah Ajan orang yang paling hafal apa yang sebenarnya yang terjadi, ucapku di dalam hati. Ini anak lelakinya, Jan, tanya kakek tua itu sambil mengusap rambut belakangku dengan perlahan. Iya, Ki, namanya Maman, jawab Abah Ajan. Kakek tua yang punya perawakan tinggi dengan rambut yang panjang, menggunakan baju hitam dan celana hitam ini. Aku kira umurnya jauh lebih tua dari Abah. Namun dari tatapannya melihatku seperti ada rasa iba yang diberikan. Yang sabar ya, Man, ucap kakek tua kemudian melepaskan usapannya. Iya, Ki, jawabku perlahan. Mama dan Lilis benar-benar menunjukkan rasa khawatirnya. Apalagi Lilis langsung berdiri dan berjalan ke dalam rumah. Sementara tidak lama Bah Ajan dan kakek tua yang belum aku tahu namanya itu pamit. Maidah, besok pagi atau siang saya berkunjung lagi ke sini, ucap Bah Ajan sambil pamit. Tidak lama sudah terlihat Bah Ajan dan kakek tua berjalan semakin jauh dari rumah dengan cahaya baterai atau sentolop yang dipegang oleh Bah Ajan. Sementara aku masih saja duduk mematung di teras dengan Mama yang belum sama sekali beranjak dari duduknya malam ini. Siapa itu mak kakek barusan? Tanyaku perlahan sambil mengeluarkan tembakau dan kertas papir yang tidak lupa aku bawa sebelumnya di pos ronda. Ki Badar, itu orang yang selalu membantu Bah Ajan dan abah kamu sejak lama, Man.
kalau ada urusan dengan hal-hal gaib, ucap si Mama. Dan dia perlahan berdiri lalu berjalan perlahan masuk ke dalam rumah. Aku tidak menjawab lagi. Apalagi Mama seperti tahu akan banyak pertanyaan yang keluar dari mulutku. Mama memilih menghindar dan hal itu benar-benar aku rasakan malam ini. Hanya ucapan sulit dan menunggu waktu yang sekarang aku terus ingat yang sebelumnya Ki Badar ucapkan. Dan hal itu semakin membuatku benar-benar menyangkutkan dengan kebun tebu. Apalagi obrolan pagi dengan Bang Dharma suaminya Lilis menambah keyakinanku bahwa ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok dan baru saja akan masuk ke dalam rumah, terlihat dari kejauhan Abdul berjalan dengan sangat cepat menuju di mana aku sedang duduk sambil membawa obor di tangannya. "Man, gimana man?" ucap si Abdul sambil mengatur nafasnya yang masih belum tenang. "Udah Dul, udah aman. Tuh, Abah sudah di dalam," jawabku perlahan. "Beneran man? Wah sumpah man, baru pertama lihat abahmu pucet banget. Malah jalannya, maaf ya man, sudah lemes banget. Terus baunya," ucap Abdul perlahan. "Bau gimana Dul?" tanya aku kaget. "Bau minyak mayat man," jawab Abdul perlahan. "Alah, suka bercanda lagi begini juga kamu ini Dul. Kayak tahu betul saja minyak mayat kayak gimana," ucapku sambil menepuk pundaknya. "Ya minyak yang suka dipakai buat mayat man maksudnya. Gak mungkin dong aku buru-buru kesini ninggalin dulu si Deden dan si Hamdi di pos ah. Saking khawatirnya dan merasa aneh aku ini man," jawab Abdul menjelaskan. "Iya ya sudah, tuh lihat saja, Abah sudah kembali tiduran di dalam," ucapku. "Iya sih, aku tutup saja ya pintunya sambil ngelihat Abah," jawab Abdul sambil kembali berdiri. Aku hanya mengangguk dan mempertanyakan kebenaran dengan hal yang sudah Abdul katakan. Apalagi memang Abdul melihat langsung kondisi Abah karena berpapasan ketika berkeliling ronda. Sebelum Lilis menjemputku dan memberitahu kondisi Abah. "Parah sih man, kok bisa ya aku sampai begini? Jarang-jarang padahal," ucap Abdul kembali duduk setelah mendengar suara pintu tertutup dengan perlahan. "Parah apa lagi sih Dul?" tanyaku. "Nih lihat, sampai begini. Padahal hanya lihat Abah lagi tidur saja. Mama sama Lilis lagi rapihin selimutnya," jawab Abdul sambil menunjukkan bulu pundak dan lengannya yang berdiri. "Lah iya, tumben Dul," jawabku yang semakin heran dengan apa yang aku lihat. "Makanya man, aku buru-buru sampai ke sini ingin memastikan Abahmu gimana. Apalagi Lilis kan panik banget saat jemput ke pos ah," ucap Abdul perlahan. Harusnya aku bisa membenarkan semua ucapan Abdul dari Abah yang pucat keadaannya dan mengeluarkan bau minyak mayat sesuai yang Abdul lihat. Namun tidak tahu kenapa hal itu belum bisa aku benarkan saat ini. Apalagi aku masih dibuat bingung dengan maksud dan ucapan Ki Badar. Abdul hanya menghabiskan satu batang rokok kreteknya malam ini, menemani aku yang sama sekali tidak keluar lagi obrolan dengan Abdul. "Sudah, jangan menjadikan beban man. Kesempatan buat jaga dan merawat Abah yang sedang begitu, jangan jadi melamun ah," ucap Abdul sambil mematikan rokoknya di atas tanah, yang kemudian Abdul injak. "Iya benar juga Dul. Sudah sana ke pos lagi. Bilang sama Deden dan Hamdi, aku tidak kembali dulu ke pos ya Dul," ucapku perlahan. "Oh tenang, mereka paham. Ada apa-apa cerita sama aku ya man," jawab Abdul sambil kembali menyalakan obor dan bergegas meninggalkan aku yang masih saja duduk di teras depan rumah. "Man, masuk. Mak kunci ya, jalan dapur saja ya," ucap Mama sambil mengunci pintu depan. "Iya mak," jawabku. Langsung berdiri ketika mendengar suara slot kunci. Kenapa jadi begini ya?" ucapku sambil berjalan ke arah dapur dengan membawa obor dan plastik tembakau. Ketika pintu dapur sudah terbuka, karena sebelumnya juga sudah menyimpan obor di tempat biasanya, kembali aku menutup pintu dan menguncinya dalam-dalam. "Loh, Lilis di kamar mandi. Tumben ndak bawa lampu semprong," ucapku karena mendengar suara air yang tersiram berkali-kali ke lantai bambu yang menjadi lantai kamar mandi, yang otomatis menghasilkan suara yang jelas aku dengar. Karena Lilis sedang di kamar mandi, segera aku buka kembali slot kunci dan segera meminum air yang tersedia di atas meja. "Kang, Lilis dan Mama tidak masak apa-apa lagi.
ucap Lilis yang berdiri di dekat pintu rumah panggung yang terhubung dengan dapur lantai tanah, dan dia melihat ke arahku. Iya Lis, tidak apa-apa, abang sudah kenyang kok, jawabku berlahan dengan sangat kaget. Loh, yang di kamar mandi? Tidak mungkin mama, ucapku dengan cepat membuka pintu dapur dan mengeluarkan korek api lalu menyalakan obor. Bang, kenapa? Ucap si Lilis. Segera aku berjalan dengan pelan ke arah kamar mandi, dengan detak jantung yang semakin tidak tenang. Siapa di dalam? Riakku sambil mengarahkan obor yang mengeluarkan cahaya ke arah kamar mandi. Bahkan, tidak ada sama sekali bayangan yang menunjukkan sebelumnya ada manusia di dalam kamar mandi. Bang, mama di dalam. Tidak mungkin juga ada orang di dalam situ. Aneh-aneh saja, ucap Lilis yang aku lihat sedang berdiri di dekat pintu dapur. Tanpa aku jawab, perlahan aku mendekat ke arah pintu kamar mandi, memperhatikan sekitar. Dan benar saja, bambu-bambu yang menjadi lantai sudah basah, yang seharusnya kering jika tidak ada yang menumpahkan air di kamar mandi. Yang artinya, suara yang aku dengar dari dalam dapur memang benar adanya. Benar-benar aneh, ucapku. Kemudian berjongkok dan memastikan dengan menyentuh bambu yang sudah basah. Astaga, ada di belakangku, ucapku melihat bayangan lain akibat cahaya dari obor. Bayangan setengah badan dari samping itu, aku pastikan benar-benar ada di belakangku. Ada apa sih bang? Ucap Lilis yang membuatku benar-benar kaget. Ah enggak Lis, ayo masuk, ucapku sambil memperhatikan di belakang Lilis dan memastikan bayangan tubuh Lilis dengan bayangan yang barusan aku lihat benar-benar beda sekali. Abang ini, abah lagi sakit bang, jangan aneh-aneh dulu, jawab Lilis sambil mengunci pintu. Setelah aku mematikan obor dan menyimpan kembali di tempatnya. Enggak kok, penasaran saja barusan mendengar suara air di kamar mandi. Abang kira itu si Lilis, ucapku sambil duduk di kursi dapur. Pas abah pulang duduk di situ, di tempat abang itu juga aneh bang, dengan wajah yang pucat dan bau minyak mayat. Sebelum kerasukan yang bikin Lilis dan mama benar-benar ketakutan, jawab Lilis perlahan. Hah? Serius kamu Lis? Tanyaku benar-benar kaget. Serius bang, jangan keras-keras, mama sudah tidur, takutnya malah bangun, jawab Lilis pelan. Sekarang aku benar-benar membenarkan perkataan Abdul. Dan si Lilis bukan karena satu orang tentang hal yang sama masuk ke dalam telingaku malam ini tentang abah. Bang, jangan melamun. Abang pagi tadi sama suami Lilis sudah ngobrol kan? Apa bisa benar bang? Ucapan Ki Badar itu ada kaitannya dengan kebun tebu, ucap Lilis. Ya benar kata Lilis, bisa jadi. Cuman kenapa ya? Dan ada apa dengan abah? Itu saja Lis, jawabku. Iya sih, mana kerasukan abah cuma ketawa-ketawa saja sambil mencakar-cakar badannya bang. Ah sudahlah bang, yang penting abah sembuh dulu saja. Pusing jadinya, ucap Lilis sambil berdiri dan berjalan masuk ke kamar. Ya sudah, jangan dulu mikir kemana-mana Lis. Nanti abang saja yang matikan lampu, biarin, ucapku yang minum terlebih dahulu untuk menenangkan diri dari kejadian malam ini. Walaupun keadaanku berbalik dengan hal yang aku ucapkan kepada Lilis barusan. Segera aku masuk dan berjalan pelan ke arah abah yang di sampingnya mama yang sudah tertidur. Aku hanya memperhatikan abah sambil berdiri di dekat lampu semprong yang akan segera aku matikan. Wajah abah penuh keringat. Terlihat dari tidurnya benar-benar tidak tenang dan nafasnya sesekali sangat berat dan sulit. Setelah ketidaktegaan melihat abah, perlahan cahaya kuning di ruangan tengah semakin redup, barengan dengan putaran lampu semprong yang aku matikan. Dalam terbaringnya badanku di atas kasur kamar, aku masih tidak percaya dengan keadaan secepat ini yang aku alami. Segala keanehan yang datang dan sakitnya abah kembali semakin menguat di pikiranku pada kebun tebu. Setelah semuanya masuk ke dalam telingaku dan keadaan benar-benar mengaminkan hal yang terjadi. Harusnya besok Mbah Ajan bisa menjelaskan kepadaku, ucapku sambil memejamkan mata malam ini. Bang, bangun. Jagain dulu si abah. Lilis sama mama mau ke warung, ucap Lilis yang terdengar olehku. Apalagi Lilis sambil menepuk badanku cukup keras. Iya Lis, gimana abah udah mendingan? Tanyaku sambil berusaha bangun. Pagi sudah masuk, sudah makan Kang. Sekarang begitu lagi,
tapi masih banyak keringatnya sama meriangnya lagi, ucap Lilis sambil berdiri karena Mama sudah berteriak memanggilnya. Setelah Lilis keluar dari kamarku, segera dengan perlahan aku berjalan ke arah dapur untuk mengambil air minum dan kembali ke dalam rumah. Sekarang sudah duduk di dekat pintu yang sebelumnya aku buka. Untungnya hari ini tidak ada janji ke sawah atau ke kebun. Ucapku yang masih mengantuk sambil minum, kemudian mengambil tembakau di dalam kamar. Maman, ucap Abah dengan matanya yang terbuka setengah. Iya bah, ini Maman, sebentar, jawabku sambil berjalan ke arah Abah. Maafin Abah ya Man, ucap Abah sambil meneteskan air matanya yang sangat tiba-tiba. Kenapa bah? Segala minta maaf sama Maman. Mama sama Lilis lagi pergi ke warung dulu beli obat, jawabku. Iya, Abah tahu dan dengar tadi juga. Maafkan Abah kiranya, ucap Abah dengan perlahan dan pelan. Tiba-tiba terhenti. Segera dengan sadar dan kembali ingat ucapan Abdul tentang membuka obrolan dengan Abah. Sudah bah, yang penting Abah sembuh dulu. Abah kira apa barusan? Mau ngomong apa? Tidak apa-apa, Maman sudah dewasa bah. Jangan ada yang dipendam. Katakan saja, ucapku sambil memijat lengan Abah di luar selimut. Abah bahkan tidak berkata lagi. Nafasnya hanya semakin tidak tenang, dan Abah berusaha mengatur keadaan dirinya secara perlahan. Ya sudah, jangan dipaksakan bah. Memang tidak mudah. Lagian kita sebelumnya juga tidak pernah begini. Dekat, hanya beberapa hari ke belakang saja. Ucapku mulai melepaskan tangan dari lengan Abah, kemudian berdiri dan berjalan ke tempat semula di dekat pintu depan. Terlihat mata Abah hanya menatap kosong ke arah atap yang terbuat dari bilik. Bahkan hanya sesekali mengedipkan matanya. Sepertinya ada hal berat yang sedang Abah pikirkan. Entah itu yang sesuai dengan ucapan Ki Badar atau pikiran tentang sakitnya. Sedang berusaha menenangkan diri sepagi ini, aku melihat Mama dan Lili sedang berjalan mendekat ke arah rumah dari kejauhan dengan membawa belanjaan. Sementara lintingan tembakau yang sakarnya aku buang ke sela-sela bambu yang menjadi teras depan menjadi aktivitas bodohku pagi ini. Karena pikiranku sendiri. Belum mungkin bah waktunya Abah bilang apapun juga, ucapku sambil beranjak melewati Abah yang masih terbuka matanya. Bahkan hanya melihatku saja. Mak dan Lili sudah datang. Maman mau mandi dulu bah, ucapku sambil melihat ke arah wajah Abah yang tidak aku ketahui sejak kapan air matanya sudah membasahi pipinya. Karena aku merasa tidak enak hati dan merasa bersalah. Walaupun tidak ada hal yang aku lakukan, aku dengan cepat turun dari rumah panggung dan mengambil handuk setelah sebelumnya memakai sandal. Apa belum cukup semua ini? Rasanya kepalaku mau meledak mikirin hal-hal aneh seperti ini. Ucapku yang kembali segala kejadian yang datang termasuk 2 kejadian semalam. Disuruh jagain Abah, malah pintu depan dibuka lagi Man. Kamu ini, ucap Mama yang berpapasan denganku ketika aku keluar dari dapur. Abahnya juga sudah bangun kok Mak, jawabku. Ngobrol kamu sama Abah, tanya si Mama. Jangankan lagi sakit, lagi sehat juga kapan aku ngobrol sama Abah. Aneh-aneh saja Mama ini. Nanti aku cari kayu bakar Mak. Lagian hari ini tidak ada janji ke sawah sama ke kebun, jawabku sambil berjalan menuju kamar mandi. Harusnya semalam di sini ada, ucapku yang kembali ingat betul semalam seperti apa suara air itu. Sambil memperagakan dari dalam wadah tempat menyimpan air. Aku ambil air menggunakan gayung dan aku buang ke lantai kamar mandi yang beralaskan bambu tua. Sama suaranya, masih aku ingat betul. Benar-benar sama. Apalagi semalam bambunya juga basah. Tidak mungkin air jatuh bambunya masih kering, ucapku. Tidak lama selesai mandi, dengan masih pikiranku tidak bisa aku ajak kompromi. Apalagi sikap Abah barusan menambah kecurigaanku terhadap kebun tebu. Walaupun hanya sekedar tahu dari cerita dan obrolan suaminya Lilis. Ketika aku berganti pakaian di dalam kamar, terdengar suara Abah Ajan mengucapkan salam. Dan langsung dijawab oleh Lilis dan Mama. Terdengar langkah kaki dari suara decitan kayu. Abah Ajan sudah berada di samping abahku yang ketika aku lihat sudah kembali terpejam matanya. Ke sawah Man, tanya Abah Ajan. Pak Ajan. Enggak Pak, hari ini mau cari kayu bakar saja, jawabku yang memang persediaan kayu untuk memasak Mama dan Lilis sudah tinggal sedikit lagi.
Sudah, ambil saja sana di saung di kebun tebu. Sayang, sudah banyak sekali. Itu kan yang ngumpulin abah kamu ini. Sisain saja ya setengahnya. Lagian tidak lama juga dipanen tebu itu, ucap Abah Ajan. Lah, bukannya itu buat di sana, Pak? Memang tidak apa-apa, jawabku. Gak apa-apa, banyak soalnya. Kalau badan abahmu masih kuat, pasti itu dibawa, ucap Abah Ajan. Ya sudah, Pak, nanti saya ambil ke sana, jawabku sambil berjalan pelan ke arah dapur. Terlihat si Lilis sedang merebus singkong. Ini sebentar lagi matang. Jangan dulu bikin kopi. Tunggu di depan sekalian Lilis buatin, Bang, ucap si Lilis. Karena hari ini aku hanya akan membawa kayu sesuai saran dari Mbah Ajan. Aku sama sekali tidak membawa golok ataupun cangkul yang menjadi alat-alat andalanku bekerja. Segera aku berjalan ke teras depan melalui samping rumah, dan di situ terlihat Mama dan Mbah Ajan sedang memijat badan abahku yang masih terbaring begitu saja dan terlihat sedang membicarakan hal yang sangat serius. Oh, minyak itu dioleskan lagi, ucapku melihat Mama sedang mengoleskan ke bagian pundak Abah. Ketika aku baru saja duduk di teras depan menunggu singkong rebus dan kopi. Lihat aku yang sedang duduk di depan, Mbah Ajan langsung menghampiriku dan duduk di sebelahku yang sedang melinting tembakau. Boleh coba, Man? Abah ketinggalan rokoknya, ucap Mbah Ajan. Oh, boleh, Bah, silakan. Cuma takutnya nggak cocok sama Abah, jawabku sambil terus melinting dengan lihai. Ucapan Ki Badar semalam jangan terlalu didengarkan. Bisa saja salah dan berbohong. Lagian, ya sudahlah, emang abahmu sudah tua juga, Man. Wajar, ucap Mbah Ajan. Sementara aku langsung ingat ucapan Mama semalam. Kalau Ki Badar sejak lama yang membantu Abah Ajan dan abahku sejak lama. Bagaimana bisa Mbah Ajan mengucapkan hal itu barusan? Dan aku bisa menyimpulkan dengan perlahan seperti apa orangnya Mbah Ajan ini. Iya, Bah, mudah-mudahan saja cepat sembuh seperti kemarin, jawabku sambil menunggu apa yang akan Mbah Ajan ucapkan sebelumnya. Padahal dari semalam sudah ada niatanku untuk bicara dengan serius kepada Mbah Ajan mengenai kerasukannya abahku dan segala hal aneh yang aku alami. Namun, setelah mengetahui dari ucapan Mbah Ajan, aku urungkan semuanya itu. Dan sepertinya keadaan pagi ini dengan angin yang cukup dingin memberikan satu keadaan yang mendukungku. Iya, buktinya kemarin Ki Badar yang menyembuhkan Mbah Warman. Masa semalam bicara seperti itu? Sudahlah, jangan dipikirkan, Man. Kalau malam ini abahmu tidak bisa ke kebun, Maman mau gantikan dulu sebelum abahmu sembuh. Nanti ditemenin deh, ucap Mbah Ajan. Benar saja, perlahan Mbah Ajan dengan sendirinya yang membuka informasi dan secara tidak langsung membuka perlahan dirinya yang sebenarnya, yang sama sekali sebelumnya aku tidak mengetahui dan baru sekarang bisa bicara seperti ini. Walaupun julukanku bujang lapu, namun aku tidak sangat bodoh. Bisa, Bah. Lagian tidak enak, masa Abah Ajan yang gantiin abahku, ucapku tanpa berpikir lama lagi. Apalagi aku sangat benar-benar penasaran dengan kebun tebu yang sebenarnya. Setelah perlahan dorongan keinginan itu, banyaknya kejadian yang datang juga di pikiranku sendiri yang melahirkan penasaran itu. Dan keadaannya juga tepat sekali, kondisi Abah tidak mungkin sembuh malam ini juga. Ya, nanti juga Abah ke sana, Man. Nemenin kamu, tenang saja, ucap Abah Ajan. Ini, Bah, sambil ngopi. Maaf, hanya singkong rebus, ucap Lilis yang kemudian Mama datang dan duduk di sebelahku. Bah, sepertinya mendingan. Udah minyak itu dioleskan. Kenapa semalam bisa lupa ya? Sahut Mama perlahan. Ya, sama Maidah. Malah ingatnya subuh tadi pulang dari masjid. Saya ingat seperti itu, jawab Mbah Ajan. Sementara Mbah Ajan langsung menjelaskan kesiapanku menggantikan Abah malam ini berjaga di kebun tebu. Walaupun Mama merespon ucapan Mbah Ajan dengan wajah yang kaget dan seolah tidak percaya. Selihai apapun Mama menyembunyikan wajah kekhawatirannya, sama sekali tidak membuatku menarik ucapan atas kesilapanku menggantikan Abah selama sakit. Dan Lilis juga terlihat sangat kaget. Namun tetap saja aku bersikap biasa saja. Ya, lagian Mak, kalau bukan Maman, siapa lagi? Anak laki-lakinya Abah hanya Maman. Lagian sekedar menjaga di sana kan, Bah? Seperti Mbah Warman biasanya, ucapku, dan tentu saja ucapanku itu membuat Mama sedikit terkejut.
sambil menggelengkan kepalanya yang aku tidak mengerti maksud dari yang Mama lakukan itu. Iya man, kalau menuju panen apalagi 2 bulan lagi, bukan takut sama orang, tapi sama hama saja. Abah kan suka agak siangan ke sana ngecek, dan malamnya Maman yang jaga ya. Jawab Mbah Ajan memberikan penjelasan yang baru kali ini masuk dalam akal dan pikiranku, yang pasti terdengar jelas oleh Mama dan Lilis. Setelah ucapan itu, segera aku pamit pada Mbah Ajan untuk mengambil kayu bakar di saung kebun tebu. Apalagi pagi dengan mataharinya sudah mulai muncul. Sementara Mama dan Lilis, Mbah Ajan juga masih saja duduk di teras, sambil berjalan perlahan menuju arah sebaliknya yang biasanya ke arah sawah dan kebun. Sekarang aku berjalan ke arah kebun tebu atau ujung kampung ini yang memang menjadi batas ujung. Dari kejauhan Abdul sedang berjalan sambil merokok dengan golok yang tertata di pinggangnya. "Hoi, Dul, mana?" teriakku, dan segera Abdul berjalan dengan cepat ke arahku, yang berhenti sambil mengeluarkan tembakau dan melintingnya dengan cepat. "Weh, mau nebang pohon bambu man siang ini? Tumben kelihatannya santai banget, gak ke sawah atau ke kebun?" tanya si Abdul. "Ini mau ke kebun tebu, ambil kayu bakar, biar tidak bolak-balik. Ayo, bantu dulu lah Dul," jawabku. "Wah, boleh. Lagian aku agak siangan sih. Malah emang niatnya mau ke rumah kamu man. Ini tuh, biasa ngopi," ucap si Abdul. "Oh, bisa, nanti beres. Angkut kayu dulu tapi, ayo," ucapku sambil menarik lengan Abdul yang takut menarik ucapannya kembali. Sambil berjalan menuju ke kebun tebu, aku dan Abdul masing-masing menikmati tembakau yang terjepit di antara jari. "Abah mendingan man?" tanya si Abdul. "Ya, masih begitu Dul. Ada Mbah Ajan juga sih di rumah lagi jenguk," jawabku. Padahal ingin rasanya aku bicara pada Abdul dan membenarkan perkataannya semalam ketika berjumpa dengan Abah. Karena cerita dari Lilis jugalah yang membenarkan informasi yang Abdul katakan malam itu. "Nah, semalam di sini man, aku jumpa dengan abahmu. Aku arah sama begini, Abah baru naik dari jalan sama pelan-pelan banget. Mukanya aku bisa pastikan bahwa Warman pucat dan bau minyak mayat tuh di sini," ucap Abdul menjelaskan, sambil tangannya menunjuk posisi Abah, yang saat ini aku sedang berjalan turun untuk menginjak jalan berbatu menuju ke kebun tebu, yang biasanya digunakan mobil pengangkut tebu jika waktu panen tebu tiba. Ya, sudah. Segala dibahas. Ayo, biar waktu ngopi kita lama sebelum siang," jawabku yang sebenarnya bisa sama menanggapi dan bilang cerita Abdul sama dengan cerita Lilis yang juga dia ceritakan. Namun tidak tahu kenapa tidak, dan juga tidak ada dorongan untuk aku katakan kepada Abdul. Perlahan menyusuri jalan. Sekitar 20 menit aku sampai dan sudah menginjak di mana cerita yang melegenda itu selalu terjadi di sini. Sebuah jembatan kecil sebelum menuju kebun tebu. Karena hamparan kebun tebu, aku dan Abdul sudah melihatnya dari dekat. "Ini aman," ucap Abdul perlahan. "Sudah, jangan segala dibahas. Kan kita warga kampung juga tahu jawabku langsung berjalan masuk ke dalam kebun tebu. Aku dan Abdul sudah berjalan di antara kebun tebu yang sudah tinggi, melebihi tinggi tubuh aku dan si Abdul. Dengan perlahan, semakin dalam, sudah terlihat di mana letak saung atau gubuk yang memang jika siang begini terlihat bukan berada di tengah-tengah kebun, tapi lebih dekat ke pembatas kebun. Sinar matahari pagi ini yang semakin meninggi membuat tebu-tebu yang pernah memberikan kesan menakutkan di malam hari, di mana pertama kali aku mengantarkan jaket Abah, benar-benar berbeda ketika pagi seperti ini. Layaknya seperti kebun-kebun biasa yang sudah banyak kebun yang aku injak. Bahkan angin yang menghembus ke arah tebu-tebu memang mengeluarkan suara yang sama, namun sama sekali tidak semenakutkan malam itu. "Di sini man, kalau malam abahmu jaga?" tanya Abdul ketika sampai di saung kebun tebu. Kayak belum pernah aja ikut panen tebu kamu Dul," ucapku sambil melihat di mana tumpukan kayu yang akan aku angkut dengan Abdul. "Belum pernah man, sama sekali man. Apalagi semenjak cerita itu menyebar. Males," jawab si Abdul. "Sudah, angkat. Ini, segini bisa," jawabku mengalihkan ucapan Abdul. "Tambah lagi aja, ini mau dibawa semua kan? Man, berarti jalan ke sana ke perbatasan hutan ya?" ucap si Abdul. Enggak, ini disisain setengahnya. Bajan suruhnya begitu." Iya Dul, bener. Selama kita hidup juga nggak pernah ya ke sana, karena emang mau ngapain juga,"
Lagian jembatan tadi kan yang menghubungkan kayu lekukan tanah menuju jurang sana Dul, setauku sih. Jawabku sambil memisahkan kayu yang sudah terpotong siap dibakar untuk diangkut oleh Abdul dan aku. Ya pernah lah, orang kayak aku nggak lahir di kampung sini saja, jawab si Abdul. Kebayang puluhan tahun Mbah Warman di sini ya, apa nggak sereman? Ucap Abdul sambil mengangkat kayu yang sudah aku ikat di pundaknya. Ya nggak tahu Dul. Cerita mah hanya cerita Dul. Malam ini juga aku bagian jaga gantikan Abah, jawabku. Iya, yang bener man. Serius man? Waduh, sendiri? Tanya si Abdul. Ya pasti ditemenin sama Abah Ajan, jawabku sambil berjalan setelah kayu bakar yang sama banyaknya dengan Abdul yang sudah berada di atas pundakku. Wah, syukurlah man, siapa tahu perempuan itu ada, ucap Abdul bercanda sambil tertawa yang menjadi sikapnya. Udah, yang berani saja bercanda begitu, jawabku sambil terus berjalan dengan Abdul memanggul kayu. Memang jika pagi seperti ini malah terkesan indah walaupun hutan dan jurang yang menjadi cerita, aku belum pernah ke sana sama sekali melihatnya. Dengan alasan untuk apa ke sana, sudah tidak ada lagi perkampungan. Setelah keluar dari kebun tebu dan melewati jembatan yang melegenda dengan cerita perempuan berbaju merah dan perempuan tanpa kepala yang sering menampakkan wujudnya, aku sudah berjalan kembali di atas jalan berbatu menuju masuk kampung lagi. Kadang heran aku juga man, cerita itu bisa saja dipercaya dan diyakini adanya. Padahal memang kalau tahu dan aku yakin banyak warga juga yang tahu jembatan dan kebun tebu itu biasa saja ya, ucap si Abdul. Tapi kan semenjak kita SD dan beberapa warga yang melihat, jadinya siapa juga yang mau ke sana kalau bukan iseng-iseng atau ada perlu, apa begitu? Jawabku memberikan penjelasan yang memang seperti itulah kenyataan yang biasa terjadi. Benar sih man. Coba man, mumpung Abah lagi ada di rumah, terus ngobrol lagi, apakah sudah? Tanya si Abdul. Sementara memang memanggul kayu dengan beban seperti ini sudah menjadi hal yang biasa untuk aku dan Abdul. Karena memang hampir setiap rumah, kayu yang menjadi bahan bakar utama untuk memasak. Lebih dari 2 dan bahkan 3 kali aku coba Dul. Pagi tadi saja aku sudah coba. Susah. Biarkan saja dulu, supaya sembuh dulu aja Abahnya lah. Jawabku yang sudah masuk kembali ke perkampungan dengan Abdul yang berjalan bersebelahan. Iya juga, bener takutnya malah kepikiran ya man, jawab si Abdul. Tidak lama aku sudah hampir sampai karena rumah sudah aku lihat dan sudah tidak terlihat juga Mbah Ajan, Mak dan Lilis yang sebelumnya duduk di depan teras rumah. Simpan di sini saja Dul, biar makin kering, dijemur dulu, ucapku yang sudah berada di samping rumah. Setelah selesai, Abdul langsung duduk di teras depan rumah. Sementara aku menuju dapur untuk membuatkan kopi, karena terlihat Mama dan Lilis sedang mengelap badan Abah. Mendingan Lis, tanyaku sambil melihat ke arah Abah dari dapur. Belum sih Kang, cuma udah minum obat dan dikasih minyak lagi, agak turun sedikit panasnya, jawab si Lilis. Tanpa menjawab lagi, segera aku kembali ke depan dengan membawa kopi untuk Abdul dan langsung duduk bersantai di dekat Abdul. Abdul hanya beberapa kali menanyakan keadaan Abah, sampai aku menyuruhnya untuk melihat saja langsung. Dan akhirnya Abdul sendiri masuk dan terdengar obrolan dengan Mama juga Lilis. Sementara aku masih memikirkan banyak hal yang ada dalam kepalaku tentang sakitnya Abah dan kebun tebu. Sampai tidak terasa dari kembalinya Abdul duduk di sebelahku lagi. Beberapa puntung rokok sudah berserakan di depan teras dan kopi Abdul tinggal sedikit lagi sudah diminumnya. Man, nanti kalau perlu teman dekat di kebun tebu, ke rumah saja, kasih tahu ya, ucap Abdul terlihat jelas merasa khawatir. Kenapa memangnya Dul? Tumben, tanyaku. Sakit Abah begitu, kayaknya bakalan lama. Lihat aja badannya lemes banget, jawab si Abdul. Aku hanya mengangguk saja dan setuju. Apalagi, Abdul langsung pamit, sementara aku masih saja duduk di teras. Sambil menunggu matahari semakin meninggi dan menunggu kayu bakar yang aku jemur. Harusnya kalau Mama khawatir denganku yang akan menjaga kebun tebu malam ini, Mama berkata sesuatu. Tapi ini tidak sama sekali, ucapku dalam hati. Aku terus saja mengingat semua kejadian semenjak malam di mana Abah sakit pertama kali, dan kejadian-kejadian aneh yang sudah aku rasakan. Bahkan ada rasa penasaran bertambah dengan tidak melihatnya perempuan yang sudah kali berjalan melewati rumah di setiap waktu berdekatan dengan maghrib itu. Setelah dirasa siang semakin tiba dan beduk zuhur aku dengar, aku langsung memasukkan kayu yang sebelumnya sudah aku jemur ke dapur.
Bahkan aku merasa bosan hari ini karena sama sekali tidak ada pekerjaan dan menghabiskan waktu duduk-duduk di dapur saja. Istirahat saja dulu biar malam nanti tidak mengantuk, ucapku sambil berjalan masuk ke kamar. Mak, jam berapa ini mak? Ucapku yang baru terbangun dari tidurku. Tumben, lagian tidur siang. Udah sore man, sana makan dulu, ucap si mama. Bahkan aku juga tidak percaya aku bisa tidur dengan sangat lelap. Dan ketika berjalan keluar kamar, Abah sudah terbangun dan sedang makan disuapi oleh mama. Anehnya, Abah terlihat kasihan sekali menatap ke arahku. Namun, tetap saja aku abaikan dan bersikap biasa saja. Selesai makan dan mandi sore ini, terlihat Lili sedang melipat pakaian yang sudah kering di meja dapur. Sementara mama tidak sama sekali menyuruhku menjaga Abah ketika mama terlihat membawa handuk yang berarti akan mandi. Aku kembali berjalan masuk ke dalam rumah dan akan bilang ke Abah kalau malam ini aku akan jaga kebun tebu. Kebetulan Abah sudah duduk di atas kasur dengan selimut yang masih menempel menutupi badannya. Man, Mama dan Lilis bilang malam ini mau gantiin Abah jaga, ucap Abah perlahan ketika melihatku mendekat. Iya bah, tidak enak sama Bah Ajan, apalagi katanya hama dan yang lainnya menuju panen begitu. Maman juga tidak paham, jawabku sambil duduk di sebelah Abah dan berharap ada obrolan lain. Iya, ada hama yang lain, ucap Abah perlahan. Maksudnya bah, tanyaku. Hati-hati, bawa saja alat buat jaga diri kamu. Maafkan Abah jadi merepotkan, jawab Abah dengan suara yang sangat pelan dan lemah sekali. Tidak apa-apa bah, lagian kondisi Abah juga seperti ini. Paling nanti malam pinjam baterai Abah saja sentolop, jawabku yang sengaja tidak ingin menanyakan hal lain sebelum Abah sendiri yang bicara. Buktinya pagi sebelum obrolan kedua dengan Abah ini, Abah malah terlihat meneteskan air matanya. Iya, bawa saja dan pakai, ucap Abah yang lagi-lagi tidak meneruskan ucapannya. Apalagi melihat mama sudah berjalan masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian setelah selesai mandi. Sesekali aku mencuri pandang melihat ke arah wajah Abah. Dan lagi-lagi hal yang sama yang aku lihat. Tatapannya kembali kosong. Membuatku semakin yakin kalau Abah sedang benar-benar memikirkan sesuatu yang ada kaitannya dengan aku, anaknya ini. Setelah waktu sore berganti menuju malam, aku, Mama, dan Lilis hanya memijat-mijat badan Abah saja, sambil Mama beberapa kali mengoleskan minyak ke beberapa bagian badannya Abah. Dan semakin tidak tega aku melihatnya ketika Lilis memberinya obat untuk segera Abah minum. Maman, siap-siap dulu ya mak, ini sudah isya, ucapku sambil bangun dan berganti pakaian, dan tidak lupa memakai jaket satu-satunya yang aku punya, juga sarung yang aku samperkan di bahu. Setelah di dapur membawa tembakau lengkap dengan korek dan kertas papir yang disatukan di dalam plastik, aku mengikatkan golok ke bagian pinggang. Kang, ini baterai Abah, kata Abah bawa saja, ucap Lilis sambil mendekat memberikan baterai atau sentolop. Karena niatku akan berkunjung terlebih dahulu ke rumah Abdul, aku langsung pamit pada Mama dan Abah. Walaupun aku tahu Mama sangat khawatir, yang aku tidak tahu alasan khawatirnya apa. Malah aku merasa biasa saja, walaupun ada sedikit ketakutan. Namun penasaran dengan berbagai hal yang terjadi dan ingin memastikan semuanya, alasan utamaku mengiyakan tawaran Abah Ajan. Lagiannya juga tidak bisa menghindar untuk tidak menggantikan Abah. Tetap saja aku akan membawa obor dengan baterai yang talinya menggantung di leherku, tertutup oleh jaket. Aku berjalan perlahan meninggalkan rumah malam ini, menuju rumah Abdul terlebih dahulu, karena ada beberapa jam sebelum jam 9 malam yang harus sudah berada di kebun tebu. Dul, teriakku di depan rumah Abdul. Weh, man, jadi man, mau ditemenin? Tanya Abdul sambil keluar dari rumahnya. Ya, temenin ngerokok dulu saja, Dul. Nanti juga sama Pak Ajan di sana, Dul, jawabku. Memang bicara dengan Abdul banyak hal yang tidak jarang membuatku tertawa lepas. Hal itulah yang membuat aku sedikit menyingkirkan apapun yang ada di dalam pikiranku. Malah Abdul bilang, jangan pikirkan cerita-cerita tentang di sana, yang sama sekali tidak aku pikirkan. Yang aku lakukan hanya ingin memuaskan rasa penasaran saja, tidak lebih. Sana, jam 9 sebentar lagi man, ucap Abdul. Ya,
aku ke kebun dulu ya. Tidak enak kalau Pak Ajan datang duluan, jawabku yang kemudian pamit kepada Abdul. Setelah menyalakan kembali obor, aku berjalan dengan perlahan menuju kebun tebu. Setelah melewati beberapa pemukiman warga dan sekarang sudah menginjak jalanan penuh bebatuan kembali. Rasanya semakin dekat saja ke kebun, padahal baru tadi pagi ke sana. Apalagi apa yang sudah lama banget bolak-balik tiap malam. Ucapku perlahan sambil terus berjalan di bawah sinar pencahayaan dari obor. Aku terus meyakinkan diriku untuk menjadi tenagaku lebih malam ini dan keberanian dalam diriku bahwa semuanya yang pernah terjadi hanya cerita dan aku hanya menggantikan pekerjaan Abah karena sakit. Dan terbukti sampai melewati jembatan dan sudah masuk ke kebun tebu, sama sekali perasaan takut tidak ada dalam diriku. Di antara himpitan tebu yang tinggi dan di bawah sinar bulan ini yang cukup tenang, tidak biasanya, aku sudah berjalan masuk dan sebentar lagi sampai. Hah? Pak Ajan? Ucapku melihat sorot baterai atau lampu senter yang mengeluarkan cahaya, namun bukan ke arahku, melainkan ke arah lurusan yang menuju ujung kebun yang masih jauh. Namun sorotan cahaya itu kembali hilang dengan cepatnya. Terus saja aku berjalan perlahan mendekat ke arah saung yang dimana akan aku tempati malam ini. Lah kok tidak ada siapa-siapa? Ucapku ketika melihat semakin dekat ke arah saung. Padahal cahaya barusan benar-benar aku lihat jelas. Hal ini membuatku cukup dibuat kaget. Padahal baru saja aku datang. Tidak mungkin aku salah lihat. Ucapku sambil merapikan kayu-kayu dan segera aku bakar untuk menjadi pencahayaan. Salah. Aku yang salah lihat. Ucapku yang sebenarnya sudah merasakan bulu pundakku berdiri begitu saja dengan perlahan. Harusnya jika Bah Ajan datang terlebih dahulu, api harus sudah menyala. Sama halnya ketika malam itu aku mengantarkan jaket dan pertama kali datang ke sini. Setelah perlahan meyakinkan bahwa penglihatan mataku yang salah dengan hal barusan yang terjadi, aku hanya duduk dan sesekali mengencangkan ikat golok yang melingkar di pinggangku. Setelah api benar-benar besar, aku segera membuka kotak di atas teras saung yang berisikan kopi tinggal sedikit lagi. Dan beberapa botol yang terisi air. Oh, Abah sering beberapa kali bawa air tuh untuk disimpan di sini. Ucapku sambil mengeluarkan air dan memasukkannya ke dalam teko yang sama yang sudah ada di dalam kotak cukup besar kali ini. Sambil memasak air yang bertujuan untuk membuatkan kopi, aku melihat jam tua dan kecil yang tertempel di bambu besar yang menjadi tiang saung. Sudah jam 9 malam lebih. Baru saja beberapa menit diam di saung kebun tebu. Aku merasakan bosan, hanya melinting rokok dan menikmati kopi yang sebelumnya sudah diseduh dari air yang sudah dimasak langsung dari tekonya itu. Waktu terus berputar malam ini dengan cepat. Sementara Bah Ajan belum sama sekali muncul. Apalagi angin semakin malam, membuat tebu-tebu yang terkena angin karena semakin tinggi menuju panen, mengeluarkan suara yang menemani aku malam ini. Hebat ya, Abah bisa kuat dengan hanya diam dan paling tiduran di sini. Ucapku sambil pertama kali menghidupkan baterai atau senter yang menyorotkan cahaya ke arah kebun tebu. Walaupun aku tidak tahu sebenarnya yang aku lakukan saat ini. Menyorotkan cahaya seperti yang sedang aku lakukan. Bahkan akal dan pikiranku semakin tidak menerima apa yang sebenarnya dilakukan untuk menjaga kebun tebu di malam hari. Namun setelah ingat lamanya Abah melakukan pekerjaan ini, bisa sedikit melawan pertanyaanku itu. Setelah kopi dalam gelas habis, aku kembali memasukkan kayu bakar ke kobaran api dan langsung membaringkan badanku. Sudah 1 jam lebih, ucapku perlahan sambil melihat ke arah atap saung. Bagaimana aku bisa percaya dengan beberapa cerita, sementara aku selama di sini juga tidak merasakan ketakutan apapun. Apalagi terkesan biasa saja. Hanya dingin dan suara kebun tebu saja yang terkena angin yang aku dengarkan mengeluarkan suara. Selebihnya, tidak ada yang aneh dan sebegitu menakutkannya. Sampai pada mata benar-benar ingin terlelap, padahal siang tadi aku tidur cukup lama. Aku kembali melihat sorotan cahaya ke arah saung, dan langsung membuatku benar-benar kaget. Seketika aku bangun dengan cepat sambil memegang golok di samping pinggangku, dan menghidupkan senter yang aku sorotkan kembali ke arah di mana cahaya itu keluar, bukan dari arah masuk ke kebun tebu, melainkan dari arah ujung tebu yang terdapat jurang itu. Loh, Pak Ajan, ngapain
lain dari sana, ucapku, setelah benar-benar memastikan bahwa itu benar-benar Mbah Ajan. Semakin mendekat di bawah cahaya bulan yang tidak terlalu terang, Mbah Ajan sudah dekat ke arah saung. Lagian Maman tidur, Abah lihat, makanya Abah keliling dulu ke sana, ucap Mbah Ajan yang sepertinya kaget aku mengetahuinya keluar dari sana. Ya bingung Bah, mau ngapain? Jawabku sambil duduk dan merasa sangat aneh. Ketika Mbah Ajan aku lihat dari ujung kebun tebu, dan sama sekali tidak aku ketahui ketika melewati saung yang dimana sebenarnya aku belum sangat terlelap tidur. Iya sudah tidak apa Man, cuma takutnya ada orang saja. Kalau ada orang minta tebu ya kasih saja. Abah juga barusan keliling saja kok. Cuma takutnya kan ada maling. Walau ya tidak mungkin, sekalian nganterin kopi. Ingat, terakhir sudah mau habis, jawab Mbah Ajan sambil mengeluarkan kopi satu plastik dan diberikannya padaku. Yang memang kopi sudah sedikit lagi di wadahnya. Iya Bah, siap, Maman sudah paham, jawabku singkat karena masih merasa aneh. Dan aku malah berpikir, apakah ada jalan lain selain satu jalan ini? Atau Mbah Ajan sudah melakukan hal lain? Karena sama sekali tidak percaya jika benar Mbah Ajan melewati saung. Kenapa aku tidak mendengar gesekan sandal sama sekali? Ya sudah, Abah paling tidak lama Man, karena besok pagi kesini lagi. Sampai subuh saja ya. Sebelum subuh pulang juga tidak apa-apa. Ini juga api hati-hati aman, takutnya kegedean, ucap Mbah Ajan sambil berdiri kembali. Ya Bah, ya, jawabku walaupun memang saung jauh dengan tebu. Namun yang dikatakan Mbah Ajan ada benarnya juga. Kemudian Mbah Ajan kembali berjalan meninggalkan saung dan meninggalkan aku sendiri di kebun tebu ini. Aneh Mbah Ajan ini, aku perlu curiga dan hati-hati, ucapku dalam hati sambil kembali memasukkan kayu bakar ke dalam kobaran api yang aku taksir akan bertahan berjam-jam lamanya. Kemudian aku kembali terbaring dalam dinginnya malam ini di saung kebun tebu, dengan keyakinan bahwa ada sesuatu yang sudah Mbah Ajan lakukan. Walaupun keyakinan aku saat ini benar-benar tanpa memiliki alasan sama sekali. Anehnya, malah bayangan perempuan yang aku lihat di depan rumah kini hadir. Dan aku ingat benar bagaimana perempuan itu. Sambil mencoba memejamkan mata, yang menjadikan sarung sebagai selimut malam ini di atas kayu yang menjadi alas saung. Kalau jodoh nanti bakalan ketemu lagi neng. Ucapku sambil mata terpejam dan tersenyum sangat senang. Dan tidak tahu kenapa ada kebahagiaan malam ini ketika mengingat 2 kali aku melihat perempuan itu. Dengan tangan memegang senter dan memastikan golok siap aku keluarkan dari sarungnya jika terjadi apa-apa yang tidak aku inginkan. Aku perlahan benar-benar menikmati bagaimana caraku mengingat perempuan itu. Walaupun di rumah sama sekali tidak pernah lagi aku ingat, malah di tempat seperti ini aku bisa mengingatnya kembali. Bau asap, ucapku berusaha membuka mata. Lah, kok sudah jam 4 pagi? Ucapku sambil bangun yang menghidupkan baterai atau senter karena kayu sudah habis semua terbakar. Dengan pencahayaan senter, aku merapikan kayu-kayu yang sudah habis terbakar dan menyalakan obor terlebih dahulu dengan keadaan yang masih mengantuk. Padahal kemarin tidur siang, kenapa di saung seadanya begini masih bisa aku tidur lelap? Ucapku sambil merapikan sarung dan golok yang menempel di badanku. Kemudian aku putuskan untuk pulang dan meninggalkan saung, karena waktu tidak akan lama lagi menuju pagi. Bahkan aku semakin yakin bahwa cerita-cerita yang pernah ada sama sekali tidak benar. Dengan satu malam yang sudah aku lewati, tidak ada keanehan yang berkaitan dengan cerita itu. Terus berjalan dan keluar dari kebun tebu dengan rasa mengantuk. Aku melihat dari jarak yang tidak terlalu jauh, ada orang yang akan berpapasan denganku. Namun belum terlalu jelas, tapi sudah terlihat bahwa itu adalah perempuan. Pulang bang, ucap perempuan yang rambutnya disanggul menggunakan kebaya merah, membawa boboko atau membawa keranjang di samping pinggangnya. Iya Mbak Yu, mau kemana? Jawabku. Ke sawah bang, biasa. Mari duluan, jawab perempuan itu sambil kembali berjalan. Yang setelah terkena cahaya obor benar-benar sangat cantik, dengan wajah yang sangat mulus sekali. Ya dek, silakan, jawabku yang sama kembali berjalan setelah melewati jembatan. Karena aku yang masih mengantuk, terus saja aku berjalan sambil tersenyum melihat perempuan barusan. Malah aku berpikir,
Apakah perempuan itu sama dengan yang pernah aku lihat? Kalau itu perempuan yang sama, mana mungkin aku berani suka padanya. Begitu sempurna cantiknya, ucapku sambil terus berjalan. Tidak lama aku sudah masuk perkampungan kembali sebelum beduk subuh terdengar. Anehnya, pertemuan tadi cukup membuatku kadang tersenyum berkali-kali. Apalagi suaranya masih jelas aku ingat, walaupun masih dalam keadaan mengantuk. Nanti kalau aku jumpa lagi, akan aku beranikan bertanya siapa namanya, ucapku, dan tidak tahu kenapa malam pertamaku yang dipenuhi rasa penasaran sebelum berangkat, malah diberikan begitu banyak kebahagiaan. Bagaimana aku ingat perempuan yang pernah aku lihat dan di perjalanan pulang ketemu lagi dengan perempuan yang teramat sempurna itu. Sampai di rumah bahkan Mama dan Lilis belum terlihat bangun. Ketika aku membuka pintu dapur setelah mematikan obor, selesai minum aku masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan tidur. Padahal badanku yang berjalan dari kebun tebu menuju rumah sebenarnya cukup mengeluarkan keringat. Namun anehnya, rasa mengantuk ini benar-benar aku rasakan. Ada janji ke sawah atau enggak, Man? Ucap si Mama. Enggak ada, Mak, baru besok, ucapku sambil membuka mata. Jagain dulu abahmu, Man. Mama mau ke warung. Lilis lagi masak, ucap Mama kemudian berjalan keluar kamar. Segera aku paksakan bangun dan berjalan menuju abah yang sama denganku sudah terbangun. Namun keringat di badannya pagi ini benar-benar banyak sekali. Ketika melihat jam, bahkan aku tidak percaya sudah jam 8 pagi. Semalam Maman lancar, Bah. Sudah, jangan dipaksakan dan jangan jadi pikiran, ucapku. Bah Ajan ada, Man? Tanya Abah dengan suara yang jauh lebih pelan. Ada, cuma sebentar. Oh iya, malah keluarnya semalam dari ujung kebun tebu, Pak. Emang ada jalan ya? Tanya aku tiba-tiba. Abah terlihat sangat kaget dengan ucapanku. Bahkan mata yang sedikit terbukanya itu saking kagetnya langsung seperti terpaksa terbuka. Lalu menggelengkan kepalanya sambil Abah tetap terbaring. Itu kan hutan dan jurang. Mungkin Mbak Ajan keliling saja, ucap Abah dengan nafas yang sangat pengap yang aku lihat. Lilis sudah titipkan surat, Bang, tadi pagi buat Mbak Asih dan Mbak Titin. Siapa tahu si Karim mau ke kota dan bisa titip, ucap Lilis sambil membawa makanan untuk Abah. Padahal jangan, Lilis, biarkan saja. Takutnya malah merepotkan kakak-kakak kamu, jawab Abah pelan sekali suaranya. Obatnya bukan sekalian dititipkan, Lis. Nanti abang ada uang simpanan, abang tambahin, sahutku. Ya sudah, Bang, biar panasnya turun dulu saja, jawab si Lilis. Sudah, Bah, urusan kebun tebu ada Maman. Sawah itu nanti Maman bilang juga sama Pak Haji di kampung di sebelah. Kalau Abah sakit, biar Maman yang gantiin, juga untuk sementara ya, jawabku kepada Abah. Hari-hari selanjutnya sudah 3 malam aku kembali menggantikan Abah yang sakitnya semakin parah dan kondisinya semakin memburuk. Walaupun sama sekali penyakitnya tidak pernah diketahui yang pasti, karena untuk dibawa ke rumah sakit kota pasti memerlukan biaya yang cukup mahal. Sementara adik-adikku dan juga kakak perempuannya Lilis belum sama sekali datang. Yang aku yakini surat itu belum sampai ke rumah Asih dan juga Titin. Walaupun sudah aku pastikan kepada Karim bahwa surat itu sudah dikirimnya tepat di mana Lilis memberikan suratnya kepada Karim. Bahkan Abah Ajan sudah hampir 2 malam setiap selesai dari masjid selalu menjenguk Abah, dan malam sekarang sudah ada Ki Badar yang berada di dalam rumah bersama Bah Ajan yang sedang berusaha mengobati abahku yang sudah 2 hari tidak bicara apapun. Sementara aku tidak mengalami hal apapun di kebun tebu, karena setiap di kebun tebu rasa takut yang datang sesekali selalu kalah dengan cara aku membayangkan perempuan yang pernah berjumpa denganku. Man, sana masuk dipanggil Ki Badar, ucap Bah Ajan yang baru membuka pintu dan keluar. Kenapa emangnya, Bah? Tanya aku. Tidak tahu. Saran Abah, jangan terlalu didengarkan semua ucapannya, ucap Bah Ajan berbisik ketika berpapasan denganku yang akan masuk ke dalam rumah. Untungnya aku sudah mengetahui betul Bah Ajan seperti apa, karena sering bicara dengannya. Malah dari kejauhan Abdul sedang berjalan ke arah rumah dengan membawa obor, yang memang kabar sakitnya Abah, warga sekitaran kampung sudah mendengarnya. Mama dan Lilis hanya melihatku dan Bah Ajan saja. Kemudian aku masuk dan langsung duduk di sebelah Ki Badar setelah menutup pintu. Abahmu sudah bicara panjang lebar belum, Man?
Tanya Ki Badar sambil mengusap rambut belakangku. Belum Ki, hanya maaf dan maaf saja, yang mana telah merepotkan aku untuk menjadi mengurus sawahnya Pak Haji yang punya kampung sebelah dan menjaga kebun tebu. Mungkin tidak enak saja, lagian aku jarang bicara dengan Abah, ucapku perlahan. Aki takutnya Abah belum sempat wasiat saja. Bah, ini ada Maman, bangun, paksakan, ucap Ki Badar. Seketika mata Abah perlahan terbuka dengan sangat pelan. Abah kalau belum sempat bicara semuanya, kasihan anak Abah laki-laki ini. Apa tega hidupnya akan seperti ini semuanya, ucap Ki Badar pelan sekali, berbisik kepada Abah yang masih bisa aku dengar dengan sangat jelas. Abah hanya menggelengkan kepalanya, dan kemudian air matanya keluar dari matanya begitu saja. Sementara aku tidak mengerti dengan ucapan Ki Badar saat ini. Maafkan Abah, Man. Abah tidak tahu apa-apa, ucap Abah perlahan. Susah Abah kamu ini, Man. Maksud Aki, kasihan saja sakitnya begini. Lihat badannya semakin mengecil, sahut Ki Badar. Iya Ki, padahal Maman juga berharap ada obrolan panjang dari Abah. Soal memaafkan, Maman juga bingung maaf untuk apa Ki, jawabku sambil terus melihat ke arah wajah Abah yang masih meneteskan air mata membasahi pipinya. Aki juga tidak tahu, Man. Cuma sepertinya ada kesalahan lama yang sudah diperbuat, sehingga menjadikan Maman seperti ini, jawab Ki Badar perlahan. Menjadikan seperti apa Ki? Perasaan Maman biasa saja, ucapku. Tidak, Man. Aki juga tidak paham. Cuman ini sakitnya tidak biasa saja. Dekat-dekatlah dengan Abah. Siapa tahu nanti mau bicara apapun juga ya. Kasihan, ucap Ki Badar sambil memijat lengan Abah. Sementara Abah langsung kembali terpejam matanya malam ini. Aku langsung keluar sementara diikuti dengan Ki Badar yang langsung pamit kepada Mama dan Lilis, dan juga Abdul yang sudah duduk di teras depan. Setelah menjelaskan sakitnya Abah dengan sangat menjaga perasaan Mama dan Lilis, Ki Badar pamit diantarkan oleh Pak Ajan. Tidak apa-apa, Man. Kalau malam ini tidak ke kebun tebu, biar Abah saja gantian ke kebun tebu, ucap Pak Ajan kemudian berjalan setelah menyalakan senter baterainya. Mama dan Lilis langsung masuk ke dalam rumah, sementara aku dan Abdul berdiam di teras depan saat ini. Aku kira tidak akan jadi begini, Bah Warman, Abahmu. Kirain bakalan sama kayak sakit kemarin, sembuhnya cepat, Man. Kemarin sibuk aku di rumah mertua, baru sempat kesini, ucap si Abdul perlahan. Tidak apa-apa, Dul. Beda, Dul. Sekarang makin seperti itu sakitnya. Padahal sudah beberapa malam dan pagi semua pekerjaan Abah aku kerjakan, termasuk menjaga kebun tebu, jawabku sambil melinting kembali tembakau yang tergeletak di atas teras bambu. Gimana? Ada yang aneh-aneh tidak, Man, di kebun tebu, Man? Tanya Abdul penasaran. Tidak sih, Dul. Biasa saja. Ya sama kayak pindah tidur saja. Aku semakin yakin cerita-cerita itu hanya cerita tidak nyata. Buktinya Abah puluhan tahun dan aku sudah beberapa malam juga di sana biasa-biasa saja, jawabku menjelaskan. Iya sih, benar kata kamu, Man. Aku membenarkan karena kamu sudah mengalaminya, Man, di sana, jawab Abdul perlahan. Pasti Abdul senang dengan kabar ini. Sudah lama aku ingin cerita soal pertemuan dengan perempuan pas pulang dari kebun tebu malam pertama itu, ucapku dalam hati. Malah melamun sih, Man. Mikirin apa kamu? Ucap Abdul sambil menghisap rokok kreteknya. Ya wajar mungkin ya, Dul. Kamu saja anaknya sudah satu, padahal usia kamu dengan aku sama, ucapku perlahan. Wajar dong. Sebentar, Man. Lagi suka sama perempuan ya? Siapa, Man? Kenal belum perempuannya? Jawab Abdul sangat senang. Nah ini masalahnya, Dul. Pertemuan itu benar-benar membuat aku kepikiran, Dul, sama perempuan ini. Rambutnya disanggul, pakai kebaya merah. Wah, cantik pokoknya, Dul, ucapku kepada Abdul. Waduh, kebayang, Man, cantiknya. Terus, Man? Tanya Abdul yang sangat menunggu hal berikutnya aku ucapkan. 2 hari yang lalu, Dul, aku ketemunya sempat bertanya juga. Namun setelah itu belum ketemu juga. Aku yakin sih bukan dari kampung sini, bisa jadi dari kampung sebelah, jawabku. Wah, benar-benar bahagia aku mendengarnya, Man. Teruskan, Man, jangan setengah-setengah kalau cerita, ucap Abdul penasaran. Bahkan ketika aku menceritakan hal ini juga benar-benar sangat bahagia perasaanku.
Waktu malam pertama Dul, aku jaga ya, pulang jam 4 dan berpapasan dengan perempuan itu Dul. Dia menyapa duluan, terus aku tanya mau kemana, dia jawab mau ke sawah. Ya nggak jauh lah dari kebun tebu. Cantik banget Dul, dan sampai sekarang aku ingat terus. Ucapku dengan tersenyum menjelaskan kepada Abdul. Namun anehnya, Abdul hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali dan berubah yang awalnya sangat senang sama sepertiku. Malah sebaliknya memasang wajah seolah tidak percaya dan tidak suka dengan apa yang aku katakan. Dan anehnya, bulu pundakku juga berdiri begitu saja. Man, ya Allah, cerita itu benar adanya berarti Man. Dan kebun tebu itu memang benar sesuai cerita yang banyak warga sini ketahui. Tidak ada sawah ke arah sana Man. Ingat, tidak ada sawah. Sawah dari mana? Kebun, kemudian hutan. Sudah jam 4 pagi juga, masih gelap. Siapa juga perempuan cantik yang mau lewat ke situ Maman? Ucap Abdul perlahan dan sangat tegas. Man, kok bisa seperti itu kamu? Aku benar-benar kaget dengan ucapan Abdul. Apalagi orang model seperti Abdul jarang sekali berbicara seperti itu padaku. Wajah dan ucapannya benar-benar sangat serius yang Abdul katakan. Dul, lagian kalau perempuan itu sesuai dengan cerita di sini, mana ada benar-benar manusia wujudnya manusia Dul. Itu asli manusia. Kalaupun benar itu sama dengan hal yang banyak terjadi dengan cerita di kampung sini, sudah sejak hari itu juga aku ketakutan dan pasti cerita Dul. Jawabku sedikit keras. Man, tidak ada sawah ke sana. Tidak ada sawah. Misalkan ya, ada juga ya. Dari mana Man? Atau kamu salah dengar? Misal ini ya. Ya mau kemana perempuan jam segitu Man? Sudahlah Man, aku tidak mau bertengkar hal ini. Cuma saranku hati-hati saja Man. Ini baru pertama kejadian seperti ini. Jawab Abdul sambil membuang rokoknya yang mulai habis. Enggak, aku enggak salah dengar. Benar perempuan itu bilang ke sawah. Bisa saja dia tidak tahu Dul jalan ke sawah. Ucapku kepada si Abdul. Dan kamu tidak bisa jelaskan secara akal Man. Sudah cukup cerita tempo hari Mama dan Lilis soal kamu melihat perempuan pas sore menjelang maghrib. Malah sekarang seperti ini. Sudah, terserah kamu. Aku hanya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saja. Apalagi Mbah Warman sedang sakit seperti itu. Kasihan. Jawab si Abdul. Ya sudahlah Dul. Lagian aku yakin perempuan itu benar nyata berwujud kok. Ucapku kepada si Abdul. Makhluk gaib juga berwujud kalau dia ingin mewujudkan dirinya. Sudahlah aku pulang dulu. Sudah malam. Ucap Abdul sambil berdiri dan menyalakan obornya. Kemudian pergi begitu saja setelah berteriak pamit kepada Mama dan Lilis. Dari setiap melihat langkah Abdul yang semakin menjauh, pikiranku malam ini tetap pada apa yang aku lihat. Karena tidak mungkin waktu itu kedua mataku salah. Walaupun dalam keadaan mengantuk sekalipun. Bahkan berkali-kali aku pikirkan ucapan Abdul sama sekali tidak membuat goyah keyakinanku dengan apa yang aku lihat. Lihat saja Dul, nanti pasti kamu bilang, maaf Man, malam itu aku cuma khawatir saja, bla 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 bla. Ucapku sambil memperagakan jika Abdul bicara. Setelah Abdul berbelok untuk menuju jalan rumahnya, segera aku merapikan tembakau dan semuanya aku masukkan ke dalam plastik. Apalagi tidak tahu kenapa dorongan untuk ke kebun tebu malam ini begitu besar aku rasakan. Ditambah jika di kebun tebu selalu saja bayangan bagaimana pertemuan malam itu dengan perempuan yang selalu ada dalam kepalaku. Mama, sepertinya Maman mau ke kebun tebu saja Mak. Tidak enak, Bah Ajan terus jaga malam ini. Ucapku sambil melihat Mama dan Lilis sedang memijit-mijit Abah yang sedang terlelap. Apalagi malam ini keringatnya semakin banyak. Ya sudah, tuh Lilis tadi pagi sudah beli baterai buat senter. Takutnya habis, ganti dulu. Jawab si Mama. Kemudian Lilis berdiri dan memberikan lampu senter dan juga baterai kepadaku. Semakin banyak ya Mak keringatnya. Ucapku sambil duduk dan mengeluarkan batu baterai di dalam lampu senter dan memasukkan batu baterai yang baru. Iya Man, tidak tahu sakitnya semakin aneh saja. Dosa apa abah kamu ini sampai harus mengalami hal seperti ini? Ucap Mama dengan perlahan. Mak, kan Lilis bilang jangan bicara yang aneh-aneh. Doakan saja sudah. Siapa tahu besok atau lusa Kak Asih dan Kak Titin sudah bisa pulang dan bisa menjenguk abah.
Siapa tahu juga kalau anak-anaknya kumpul bisa membuat Abah sembuh, ucap Lilis perlahan. Aku yang mendengarkan ucapan Lilis hanya mengangguk saja dan setuju kepada Lilis. Namun tetap saja pikiranku ingin membuktikan kepada Abdul bahwa ucapannya salah dan ingin segera sampai malam ini di kebun tebu. Apalagi sudah pasti Mbah Ajan ada di sana. Apa tidak terlalu malam, Man? Ini sudah mau jam 11 malam, ucap si Mama. Tidak apa-apa, Mak. Mbah Ajan juga kalau keliling temuin Maman juga suka jam segini. Jadi tidak apa-apa, jawabku sambil berjalan perlahan masuk ke kamar untuk memakai jaket dan tidak lupa sarung yang aku sampirkan di bahu. Maman berangkat dulu, Mak, ucapku, lalu kemudian turun dari rumah panggung dan sudah berada di dapur. Setelah lampu senter, aku kalungkan talinya ke leher dan golok yang biasa aku bawa juga aku ikatkan ke pinggang. Juga obor sudah aku genggam di tanganku. Segera aku keluar dapur dan langsung menguncinya. Mbah Ajan pasti senang aku datang. Dan Mbah Ajan bisa langsung pulang juga malam ini. Kasihan sudah mulai tua, angin malam tidak baik juga. Ujung-ujungnya sakit kayak Abah di rumah. Ucapku sambil berjalan semakin menjauh di bawah sinar obor malam ini menuju kebun tebu. Selama Abah sakit dan aku sudah ambil alih pekerjaan Abah, anehnya rasa peduli kepada keadaan Abah perlahan berubah menjadi biasa saja. Apalagi sakitnya Abah tidak pernah punya alasan yang masuk akal untuk aku. Beberapa orang yang di pos ronda meneriakiku dan bertanya, aku hanya melambaikan tangan dan menunjuk ke arah di mana kebun tebu berada. Dan sudah pasti mereka mengerti, apalagi kabar sakitnya Abah juga perlahan dari mulut ke mulut sudah tersebar di kampung ini. Setelah kembali keluar dari pemukiman, aku sudah berjalan kembali di atas jalan bebatuan. Satu-satunya jalan menuju kebun tebu berada. Memang benar ucapan Abdul tadi. Tapi aku yakin penglihatanku jauh lebih benar. Dan sampai aku terus mengingat perempuan itu juga berarti pikiranku dan hatiku benar. Ucapku bicara sendiri sambil terus berjalan. Waktu berangkat sudah bisa aku pastikan sekitar 15 atau 20 menit menuju kebun tebu. Ini karena jalanan yang berbelok serta bebatuan saja. Andai kata jalannya sama dengan jalan dalam pemukiman, mungkin bisa lebih cepat. Di sini, iya di sini. Waktu itu aku bertemu. Ucapku mengingat kembali pada kejadian pertemuan dengan perempuan cantik itu yang hampir dekat dengan jembatan. Segera aku masuk ke dalam kebun tebu setelah melewati jembatan yang terkenal banyak kejadian. Namun sama sekali selama beberapa malam terakhir, selama sakitnya Abah, tidak pernah kejadian itu menimpaku sama sekali. Walaupun memang kesan menakutkan tidak jarang juga aku rasakan. Namun tetap saja di pikiranku kesan itu kalah dengan bagaimana indahnya wajah perempuan itu. Ya. Oh, itu Mbah Ajan sudah ada. Ucapku dari kejauhan melihat api yang sudah menyala. Segera aku percepat jalanku agar Mbah Ajan bisa pulang dan beristirahat tidur dengan nyenyak saja di rumahnya, tidak di saung yang hanya beralaskan kayu. Setelah sampai, aku kaget tidak melihat sama sekali Mbah Ajan dan segera aku matikan obor. Duh, kemana Mbah Ajan kok tidak ada? Ucapku sendirian. Namun yang membuatku kaget selanjutnya, sudah 2 gelas kopi di atas teras. Waduh, masih hangat. Sambil duduk dan merabat 2 gelas kopi yang aku taksir belum lama diseduh. Pada kemana ini? Siapa lagi ya? Tumben Mbah Ajan bawa teman, ucapku. Anehnya setiap angin yang berhembus melewati badanku terasa sangat dingin malam ini. Apalagi tidak tahu kenapa rasa penasaran kepada Mbah Ajan yang sebenarnya sudah lama aku menyimpan curiga ketika malam pertama berjaga di kebun tebu ini perlahan datang kembali. Apa jangan-jangan ke tepian jurang itu lagi ya? Ucapku sambil merasa sangat tidak tenang. Apalagi memang ujung kebun tebu yang berada jurang itu sudah menjadi rasa penasaranku. Segera aku bangun dan sempat-sempatnya aku mengeluarkan tembakau dari saku celana dan melintingnya dengan cepat di atas kertas papir. Penasaran sekali aku ini pada Mbah Ajan. Pasti dia ada di sana. Ucapku sambil berjalan menuju arah ujung kebun tebu yang terpisah oleh jurang sebelum menuju hutan belantara. Dengan perasaan entah dari mana datangnya dan dorongan rasa keingintahuan aku yang sangat tinggi. Dengan perasaan entah dari mana datangnya dan dorongan rasa keingintahuanku yang sangat tinggi malam ini, aku mengatakan, kemana Mbah Ajan? Aku paksakan langkah kaki menuju satu-satunya jalan ke arah ujung kebun tebu. Dengan denyut jantungku yang semakin cepat berdetak.
Tapi apa mungkin Mbah Ajan ada di sana? Ucapku terus berjalan menggunakan pencahayaan senter cahaya dari baterai yang aku pegang saat ini. Dan hanya beberapa kali saja aku hidupkan. Sementara obor aku simpan di saung. Harusnya aku berjalan lurus menuju ujung kebun tebu. Setelah cukup lumayan puluhan langkah kakiku. Tidak tahu kenapa, ada langkah yang mengarahkan agar kaki berbelok masuk ke jalan celah kecil, di mana kebun tebu yang baru aku sadari sudah terikat sampai ujung dengan kebun tebu lainnya. Aku terus berjalan dengan perlahan, agar tidak menimbulkan suara dari gesekan sandal yang aku gunakan pada daun-daun yang beberapa berjatuhan. Kenapa kesini ya? Ucapku dalam hati terus masuk semakin dalam dan berbelok sehingga lurus kembali ke ujung kebun tebu. Dalam gelapnya malam dan di bawah sinar bulan yang cukup terang malam ini, dengan langkah perlahan dan melewati berpuluh-puluh bahkan tidak terhitung olehku tebu-tebu yang berdiri menutupi langkahku. Dari jarak yang tidak terlalu jauh dengan langkah yang semakin dekat. Bahkan sudah tidak pernah lagi senter baterai itu aku nyalakan kembali. Aku sudah melihat sinar kuning yang aku yakini kalau tidak dari cahaya senter seperti yang sekarang aku bawa pasti dari cahaya obor. Wah, semakin dekat. Ucapku sambil mengurangi kecepatan langkahku. Bahkan aku semakin berhati-hati. Dan sekarang rasa ketakutan mulai aku rasakan. Apalagi di belakang sudah beberapa kali aku menengok seperti ada yang mengikuti langkah perlahanku ini. Keringat juga perlahan mengalir begitu saja dari dahi dan belakang punggungku saat ini. Bahkan aku dalam keadaan seperti ini tidak mempunyai alasan yang kuat. Kenapa langkah ini membawaku ke arah di mana ujung kebun tebu ini yang sudah lama menjadikan rasa penasaran. Apalagi niat awalku malam ini datang ke kebun tebu, ingin membayangkan betapa indahnya pertemuan dengan perempuan yang bisa membuat hatiku terasa hidup kembali. Dan anehnya, hanya di saung itu, bisa hampir setiap malam aku bermimpi indah dan kebahagiaan hati bisa mengikutinya ketika aku dalam perjalanan pulang. Terus saja aku mendekat dengan berjalan sedikit menundukkan badanku. Apalagi tadi satu kali sinar cahaya dari senter baterai mengarah ke bagian di mana aku sedang berjalan dengan tambah mengurangi langkah kakiku. Aku terus berjalan ke arah di mana cahaya itu berada. Semakin mendekat dan sekarang aku bisa semakin jelas melihat dua orang yang berdiri. Sudah di sini saja. Benar sangka aku. Itu Mbah Ajan. Ucapku sambil berjongkok dan tanganku sudah berada tepat di mana kepala golok berada. Aku benar-benar hafal dengan bagaimana cara Mbah Ajan berpakaian. Apalagi pakaian yang sama yang pernah digunakan saat pertama kali malam itu. Aku mulai menaruh kecurigaan pada Mbah Ajan. Karena keluar bukan dari arah masuk kebun, melainkan dari arah ujung kebun tebu yang memiliki jurang. Dan aku yakin tidak akan salah bahwa itu adalah Mbah Ajan. Namun, sama sekali aku tidak mengenal orang satunya lagi yang sedang berdiri di dekat Mbah Ajan. Apalagi dengan rambut yang terikat panjang terurai sambil menutupi punggungnya. Dengan perawakan lebih tinggi dari Mbah Ajan. Menggunakan jaket hitam yang aku yakin semua orang laki-laki di kampung ini tidak akan sanggup untuk memilikinya. Aku hanya melihat saja dua orang itu berdiri menghadap ke arah jurang dengan penerangan obor yang Abah pegang di tangan kanannya. Kemudian baterai senter di tangan kirinya. Sementara orang yang tidak aku ketahui itu hanya melipatkan tangannya ke bagian badannya, sambil kaki kanannya terus saja bergerak terlihat dari sandal mewahnya itu jingkat dan kembali rata ke arah tanah terus-menerus seperti itu. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Ucapku dalam hati dengan keringat yang semakin mengucur deras dan juga detak jantung yang tidak pernah kembali tenang. Tidak lama dari aku merubah tumpuan jongkokku yang menggunakan kaki kiri seperti akan melakukan start lomba lari, aku pindahkan tumpuan jongkokku ke kaki kanan dengan perlahan. Bahkan tidak tahu kenapa sarung yang menyampai sedari tadi di bahuku yang biasa aku gunakan untuk menjadi selimut ketika tidur, aku ikatkan menjadi penutup wajahku malam ini. Karena aku berada di ujung perasaan takut ketahuan keberadaanku oleh Mbah Ajan ataupun orang di sampingnya itu. Waktu itu, malam itu juga Mbah Ajan kan sangat kaget. Aku ketahui keberadaannya kembali dari arah ujung kebun tebu, yang artinya Mbah Ajan tidak mau mengakui atau ada hal yang disembunyikan dariku. Jika aku ketahuan sedang mengintip, aku akan lari lebih dalam dan bisa berbelok setelah masuk ke dalam lubang yang bekas sungai itu
Kemudian aku bisa berlari dengan cepat masuk ke dalam kampung dan bisa menginap di rumahnya Abdul, menghindari kecurigaan dari Mama. Ucapku perlahan dalam hati dengan denyut jantung yang semakin tidak tenang. Dan anehnya pikiran itu datang begitu saja dari pikiranku, sambil mataku melihat ke arah Mbah Ajan yang sudah lama berdiri dengan orang yang tidak aku kenal itu. Bahkan suasana menakutkan di belakang badanku aku abaikan. Padahal jika bukan dalam keadaan seperti ini, sudah pasti aku berlari terbirit-birit karena aku merasakan dan mendengar gesekan langkah dari arah belakangku. Walaupun aku pastikan berkali-kali tidak ada apapun di belakang badanku saat ini, hanya ada tebu-tebu yang sedang berdiri tinggi sebagaimana mestinya. Gerakan yang aku tunggu bagaimana selanjutnya dan sedang apa mereka berdua ini perlahan terjadi setelah sudah cukup lama aku berjongkok. Bahkan beberapa aku bergantian tumpuan kaki untuk menahan beban badanku yang kurus ini. Setelah orang dengan rambut panjang yang terikat berbadan besar itu menepuk pundak Mbah Ajan, Mbah Ajan kemudian meletakkan obor dengan cara ditancapkannya ujung obor ke tanah sebagai pencahayaan yang digunakan, walau sedari tadi obor itu terus-menerus tidak bisa diam apinya karena terkena hembusan angin malam ini. Apa itu? Hah? Loh. Untuk apa menaburkan bunga segala? Ucapku dalam hati setelah melihat Mbah Ajan dan orang yang tidak aku kenal perlahan menaburkan berbagai bunga dari plastik hitam yang Mbah Ajan sekarang pegang di tangan kanannya. Yang tidak pasti aku ketahui jenisnya karena jarak yang cukup jauh aku melihatnya. Hal itu malah menjadi betapa semakin besar pertanyaanku malam ini melihat yang sedang mereka lakukan. Bahkan aku sampai mengucek-ngucek kedua mataku untuk memastikan benar sekarang apa yang aku lihat ini. Kemudian hal yang kedua yang membuatku cukup kaget adalah ketika plastik hitam berisikan bunga yang tidak sedikit itu, karena berkali-kali dibuang begitu saja ke arah yang aku yakini jurang di depan Mbah Ajan dan orang yang tidak aku kenal itu, berganti dengan Mbah Ajan dan orang yang tidak aku kenal itu berjongkok dan kemudian berdiri. Hah? Itu kan biasanya digunakan untuk sesajen tumbal. Ucapku perlahan dan seolah tidak percaya dengan apa yang aku lihat sekarang. Perlahan, ayam hitam yang berukuran normal dipegang oleh Mbah Ajan. Dipotong kepalanya sampai putus oleh orang yang tidak aku kenal. Dan baru sekarang aku melihatnya dengan jelas dari samping dan bisa memastikan bahwa itu benar Mbah Ajan dan wajah orang yang tidak aku kenal itu. Aku pun mengingat baik-baik. Setelah kepala ayam hitam itu terputus, diambillah kepalanya kemudian dilemparkan ke arah jurang oleh orang yang tidak aku kenal itu. Kemudian orang itu juga dengan cepat mengambil ayam yang Mbah Ajan pegang dan membuang darahnya ke arah yang sama dengan bunga-bunga dan kepala ayam itu. Ini ritual, ucapku sambil mendengar kembali langkah kaki dari belakang dan perasaan mencekam sekarang yang sedang aku alami. Namun, lagi-lagi, untuk kesekian kalinya lagi aku pastikan dan melihat ke arah belakang. Tidak ada apapun juga, sama seperti sebelumnya. Setelah hampir 3 kepala ayam hitam dilempar juga darahnya, kemudian ayamnya itu juga dilempar. Sekarang Mbah Ajan dengan perlahan memberikan karung putih yang biasa aku gunakan untuk memasukkan beras. Namun karung putih ukuran kecil itu sudah penuh darah yang tidak aku ketahui isinya apa. Namun dibuang begitu saja oleh orang yang tidak aku kenal. Kemudian Mbah Ajan dengan cepat membawa obor yang sebelumnya Mbah Ajan tancapkan di tanah. Sudah cukup ini, ucapku dengan semakin tidak tenang di bawah sinar rembulan yang semakin terang malam ini. Apalagi aku sudah benar-benar pegal. Sebelum aku memutuskan untuk berbalik badan, terlihat dari samping Mbah Ajan berbicara karena jaraknya dengan orang yang tidak aku kenal itu semakin dekat. Ketika aku berbalik badan perlahan dan kembali berjalan pelan berjongkok, aku sangat berhati-hati sekali melangkah. Apalagi sarung masih aku gunakan untuk menutup wajahku. Namun tiba-tiba ada cahaya sorotan dari senter baterai yang lebih terang, bukan seperti milikku dan Mbah Ajan yang bisa digunakan menyorot ke arah tebu-tebu di mana aku sedang bersembunyi dan perlahan berjalan membelakangi di mana Mbah Ajan berada. Woi, siapa itu? Pria suara yang aku yakin dari orang yang tidak aku kenal. Karena jika dari suara Mbah Ajan, aku yakin tidak mungkin suara itu keluar sangat keras. Dengan cepat segera aku menjatuhkan badan langsung dalam posisi tengkurap dengan detak jantung yang semakin tidak tenang. Bah, kalau sampai ketahuan, bisa mati di sini aku. Ucapku dalam hati dengan perasaan yang tidak tenang. Namun karena terhalang beberapa tebu dan jarak yang beruntungnya tidak terlalu dekat,
Sepertinya aku sama sekali tidak terlihat oleh Mbah Ajan dan orang yang tidak aku kenal itu. Walaupun beberapa kali sorotan lampu itu aku lihat kembali, karena posisiku masih tengkurap di atas tanah membelakangi mereka. Jika langkahnya terdengar mendekat, aku bisa lari ke arah sana, ucapku dalam hati, dengan nafas yang semakin tidak tenang. Sudah beberapa menit berlalu, dan sepertinya malam ini keberuntungan lebih jatuh kepada aku. Aku perlahan memutarkan badan dalam keadaan tengkurap ke arah di mana Mbah Ajan dan orang yang tidak dikenal itu sebelumnya berdiri. Untung tidak mendekat masuk ke dalam, ucapku perlahan, sambil melihat Mbah Ajan dan orang yang tidak aku kenal perlahan berjalan kembali. Setelah apa yang mereka lakukan mungkin sudah dianggap selesai. Tidak, aku tidak bisa kembali ke saung. Benar, aku harus berjalan masuk semakin dalam dan keluar bukan di arah masuk biasanya, ucapku dengan terus memperhatikan Mbah Ajan bersama orang yang tidak ku kenal itu. Perlahan berjalan, bahkan sudah sejajar, dan begitu saja melewati aku yang sedang dalam tengkurap walaupun jaraknya cukup jauh. Aku hanya melihat dari cahaya obor Mbah Ajan yang semakin menjauh ke arah di mana saung berada. Iya benar, kopi 2 gelas itu satunya lagi buat orang itu berarti. Ucapku langsung perlahan bangun dari posisi tengkurap. Dan untuk pertama kalinya, mungkin sudah pertengahan malam ini, aku masuk perlahan berjalan masuk semakin dalam untuk menuju ujung samping kebun tebu ini. Dan keberanianku untuk menyalakan lampu senter sama sekali tidak ada. Takutnya malah ketahuan dari arah saung. Anehnya, karena perasaan takut diketahui keberadaanku oleh Mbah Ajan dan orang yang tidak dikenal itu, keberanianku begitu saja hadir, yang mengiringi langkahku semakin dalam berjalan masuk ke kebun tebu. Itu sebentar lagi ujungnya, ucapku dengan nafas yang sama sekali tidak pernah tenang. Bahkan keringat sekarang sudah mengucur deras di bagian kepalaku yang masih tertutup oleh saung. Perlahan semakin mendekat pada ujung samping kebun tebu. Aku yakin bakalan ada lubang yang cukup dalam karena sejajar dengan jembatan yang akan aku lalui, dan tidak mungkin untuk masuk ke dalamnya. Lewat sampingnya saja, seharusnya masih bisa, ucapku sambil terus berjalan mendekat ke ujung samping kebun tebu. Setibanya di ujung, aku berhenti sejenak dan melihat semua jaketku yang sangat kotor sekali, bekas tengkurap barusan di tanah. Aku masih sempat melihat ke kanan dan ke kiri untuk memastikan semuanya aman. Semoga ketika aku lewat di samping Mbah Ajan dan orang itu tidak keluar dari kebun tebu. Andai mereka keluar, caranya hanya satu, masuk ke lubang ini, ucapku sambil melihat tidak jelas ke arah lubang pemisah tanah dengan kebun tebu. Karena hanya pencahayaan dari terang bulan malam ini, kedalamannya tidak bisa aku pastikan sama sekali. Perlahan aku langsung melewati samping kebun tebu, karena kejar-kejaran waktu dan tidak mau hal yang barusan aku ucapkan terjadi. Walaupun cukup jauh, terus aku berjalan dengan pelan sekali. Anehnya, pikiran tentang bagaimana semua cerita kebun tebu dan jembatan ini tiba-tiba datang. Dan anehnya, bukan rasa takut yang wajar hadir, malah kesedihan yang aku rasakan. Kenapa jadi begini? Ucapku dalam hati, ketika sudah berjalan hampir beberapa menit. Dan semoga saja tidak bebarengan dengan Mbah Ajan dan orang itu keluar dari kebun tebu. Aku sudah berada di dekat jembatan dan akan segera keluar dari kebun tebu. Lari, tidak ada pilihan, ucapku sambil membuka sandal dan aku jepitkan 2 sandal ke kedua tangan dan kiriku. Setelah memastikan 2 kali aku melihat ke arah kebun tebu, walaupun kemungkinan yang biasa terjadi Mbah Ajan sudah keluar dari kebun tebu sedang berjalan, atau Mbah Ajan masih di saung. Harusnya masih di sana Mbah Ajan, ucapku perlahan. Dengan cepat segera aku berlari sangat kencang sekali. Bahkan sakit yang aku rasakan menginjak beberapa bebatuan jalanan tidak aku pedulikan sama sekali. Setelah melewati jembatan, aku benar-benar berlari sekuat tenaga dengan bekal yang sudah aku lihat barusan. Aku benar-benar berlari sekuat tenaga dengan bekal apa yang sudah aku lihat barusan. Rumah Abdul, tidak ada pilihan, ucapku dalam hati. Bahkan tidak biasanya dan sudah lama aku berlari sekencang ini. Hanya baterai senter saja yang tidak bisa diam karena aku kalungkan talinya di leher. Sementara samping yang menjadi penutup kepalaku tetap aku gunakan. Hah? Perempuan itu lagi? Ucapku dari kejauhan melihat perempuan yang sedang berjalan ke arahku dengan pakaian yang sama dan dengan membawa bobuku atau keranjang yang sama. Semuanya sama, bahkan rambut yang aku yakin tersanggul karena tidak terlihat terurai. Aku semakin saja tambah kecepatan lariku agar segera bisa menyapa perempuan itu. Apalagi tujuanku ke rumah Abdul dan bisa aku ceritakan kembali pada Abdul pertemuan kedua malam ini. Namun aku merasakan hal yang janggal.
Padahal aku sadar betul kaki aku masih merasakan sakit ketika berlari karena menginjak bebatuan kecil jalan ini. Yang artinya aku masih benar-benar sadar. Namun anehnya, jarak dengan wajah perempuan itu sama sekali tidak semakin mendekat untuk terjadinya papasan dengan perempuan itu. Padahal aku jelas terus maju menuju jalan pulang, yang niatku menuju rumah Abdul. Bahkan jalan masuk ke perkampungan sudah semakin mendekat. Ketika sampai di jalanan masuk ke dalam perkampungan, sama sekali aku tidak berpapasan dengan perempuan itu. Walaupun masih jelas jaraknya sama dengan pertama kali aku melihatnya. Bahkan ketika aku berhenti di ujung jalan, karena aku akan berbelok masuk, perempuan itu masih saja seperti jalan mendekat kepadaku, namun tidak pernah benar-benar sampai. Tidak mungkin, tidak mungkin, ucapku sambil mengucek kedua mataku. Lah, malah hilang. Kemana? Ucapku kaget. Padahal baru membuka mataku dengan sedikit menarik urat mata agar penglihatanku tidak salah. Apa sekarang benar-benar aku salah? Mungkin saja karena pikiran dan niat awalku memang datang ke kebun tebu untuk memikirkannya. Pantas saja. Ucapku perlahan dan berjalan masuk ke dalam perkampungan yang sebelumnya aku gunakan kembali sandal dan melepas sarung yang sudah penuh dengan keringat di kepalaku karena kejadian di kebun tebu dan lari barusan. Sambil berjalan menuju rumah Abdul, bahkan jalanku benar-benar tidak seperti biasanya. Karena tidak mau ketahuan oleh Mbah Ajan kedatanganku ke kebun tebu dan bagian depan jaketku benar-benar kotor. Aku gunakan sarung untuk menutupi bagian depan jaket. Semoga tidak berjumpa dengan orang di pos ronda, ucapku sambil terus berjalan dan menyalakan baterai senter berkali-kali. Ketika melewati pos ronda, aku melihat dua orang sedang terbaring dan hanya melihat bagian kakinya saja. Dan aku yakin sisanya sedang keliling. Dengan mempercepat langkahku, aku yang seharusnya lurus pulang ke rumah, sudah aku urungkan niat itu dan berbelok menuju rumahnya si Abdul. Karena tidak ingin menambah kecurigaan Mama dan Lilis saja di rumah, apalagi dalam kondisi seperti ini. Dul, 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 ucapku sambil mengetuk pintu rumah Abdul yang sudah sangat gelap. Dul, teriakku semakin kencang, begitu juga dengan ketukan tanganku pada pintu rumah panggung Abdul. Ketika terdengar langkah kaki di dalam rumah panggung Abdul, perasaanku cukup lega. Apalagi suara terbukanya pintu. Loh, Man, kenapa tumben jam segini ini sudah malam? Apa Abah baik-baik saja, Man? Ucap si Abdul berdiri di dekat pintu. Wah, panjang ceritanya, Dul. Ngopi di belakang, Dul. Aku nginep di sini ya. Istrimu ada? Tanya aku. Oh, segala panjang lagi ceritanya. Tahu begitu, kenapa nggak tadi aja pas aku ke rumah kamu bareng ke sini? Makanya aku ke rumah kamu kan istriku lagi nggak ada, Man. Masuk, Man. Jalan dapur saja ya. Ucap Abdul kemudian masuk kembali dan mengunci pintu. Baru saja mau bilang. Ucapku langsung berjalan ke samping rumah Abdul. Aku masih saja berpikir apakah aku harus bercerita tentang kejadian tadi ke Abdul di kebun tebu atau tidak. Walaupun jelas tidak bakal aku ceritakan kepada Abdul tentang kejadian perjumpaan yang janggal dengan perempuan barusan. Masuk, Man, masuk. Udah malam ini. Lihat sudah hampir jam 1. Emang besok tidak ke sawah? Tanya Abdul sambil membuka pintu kemudian menutupnya kembali. Besok ke sawah biasa, Dul. Tolong jangan ceritakan pada Mama dan Lilis ya. Malam ini aku nginap di sini. Taunya mereka aku jaga di kebun tebu, ucapku. Abdul yang baru saja menyalakan lampu semprong sebagai alat penerangan begitu kaget melihat ke arahku. Pasti ini ada hal-hal aneh lagi, Man. Lihat, jaket kamu kotor banget. Mana sarung dan baju banyak keringatnya juga. Ucap Abdul berjalan perlahan sambil duduk. Segera aku melepaskan sarung dari bahuku yang sebelumnya sampai dan menutupi badanku. Kemudian melepaskan jaket yang aku juga sangat kaget. Ternyata sekotor ini. Iya, Dul. Ceritanya panjang di kebun tebu. Ucapku sambil menuangkan air ke dalam gelas yang sudah Abdul sediakan untukku. Sebentar, Man. Aku baru sadar. Tumben tidak bawa obor kamu? Tanya Abdul sangat heran. Aduh, masalah ini. Jawabku sangat kaget dan baru sadar obor tertinggal di saung. Dan pastinya Mbah Ajan benar-benar tahu kalau aku sebelumnya datang ke saung dan tahu bahwa aku yang bersembunyi mengintipnya. Dan sekarang aku benar-benar sangat khawatir akan hal yang akan terjadi ke depannya. Man, Maman, malah melamun. Bukannya menjawab, ucap Abdul sambil mengeluarkan rokok kreteknya. Sudah, Dul, diam dulu. Aku juga masih bingung ini. Jawabku sambil mengeluarkan tembakau dan melintingnya langsung. Sudah tanggung, aku ceritakan saja kejadian itu, ucapku dalam hati. Aneh, sudah jaket kotor, sebelumnya perempuan yang aneh, sekarang tambah aneh. Man, ampun dah,
ucap Abdul sambil menyalakan tungku yang sudah berisi kayu bakar yang akan Abdul gunakan untuk menyeduh air panas. Sementara aku masih memikirkan bagaimana selanjutnya yang akan terjadi padaku. Apalagi aku yakin hal yang dilakukan Mbah Ajan dan orang yang tidak ku kenal itu begitu sangat penting, sehingga sama sekali Mbah Ajan tidak pernah cerita padaku. Sudahlah Man, aku sudah tanggung tahu. Lagiannya, aku ini sahabat dari kecilmu. Aku juga ikut sedih jika ada yang meremehkan keluargamu. Aku juga marah jika ada yang menghinamu. Soal pernikahan dan bujang labu itu, kurang percaya apa lagi sama aku ini. Ceritakan saja, aku juga tahu kenapa kamu tidak pulang ke rumah. Ucap Abdul perlahan sambil membawa 2 gelas kopi yang akan aku dan Abdul minum. Aku masih saja diam, belum selesai kejadian malam ini, ditambah ada rasa kebodohanku. Menyimpan obor di saung, dan hal itu bisa membuat aku celaka di esok hari. Benar kata Abdul, ucapku dalam hati. Sambil kembali melinting tembakau. Belum selesai dan belum turun semua keringatku malam ini. Segala hal datang di luar dugaanku. Dul, bisa janji kamu? Tanyaku perlahan. Apa Man? Tanya Abdul. Kalau Pak Ajan nyari ke sini, bilang aku sudah tidur. Takutnya nyusul ke rumah dan aku tidak ada. Pasti Mama bilang aku ke sini. Bilang dari tadi ke sini dan sudah tidur. Ucapku serius berkata pada Abdul sambil memberikan jaket kotorku. Baik, bisa Man. Ini kenapa jaketmu? Jawab Abdul sama seriusnya denganku. Simpan saja di wadah cucianmu. Jangan sampai ketahuan aku pulang dari kebun tebudul. Ucapku. Segera dengan cepat di bawah pencahayaan lampu semprong, Abdul memasukkan ke wadah yang mungkin biasanya untuk cucian kotor. Sudah. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi Man? Tanya Abdul dengan wajah yang sangat serius dan sangat penasaran. Setelah meminum sedikit kopi dan kembali menghisap rokok yang terjepit di antara belahan jariku. Segera dengan perlahan aku ceritakan dari awal. Aku melihat Mbah Ajan dengan lengkap kepada Abdul. Hanya beberapa kejadian anehnya saja tidak aku ceritakan. Abdul hanya memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulutku. Bahkan tidak jarang Abdul menggelengkan kepalanya akibat rasa ketidakpercayaannya akan hal yang keluar dari mulutku saat ini. Kalau seperti itu Man, seharusnya Mbah Ajan dan Mbah Warman, bapak kamu juga tahu sebenarnya hal itu kan? Ucap Abdul perlahan. Aku yang lagi-lagi tidak terpikirkan pada hal itu kembali dibuat sadar untuk kesekian kalinya. Karena mungkin memang keadaan sedang datang mendesakku malam ini. Iya Dul. Cuma itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana caranya aku memberikan alasan. Karena obor tertinggal di saung. Dan kemungkinannya Pak Ajan tahu hal itu. Ucapku. Wah bego, bodoh. Emang kamu bodoh itu. Susah ya. Soalnya hanya kamu dan Pak Ajan yang datang ke sana. Tidak mungkin orang dengan ciri-ciri yang kamu ceritakan barusan bawa obor. Walaupun bentuk obor sama gitu-gitu saja Man. Ini susah Man. Ucap Abdul perlahan. Kecemasanku bukan berkurang, bahkan malah bertambah dengan ucapan Abdul yang seperti itu. Dan aku hanya bisa diam tanpa keluar kata lagi. Mungkin Man, Pak Ajan datang ke rumah dan datang ke sini. Ucap si Abdul. Baru saja rokokku habis dan aku buang di atas tanah dapur rumah Abdul dan aku injak. Tiba-tiba terdengar ucapan salam di depan rumah Abdul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ajan. Ucapku yang kenal dengan suaranya. Segera Abdul melepas sarung yang digunakan dan melemparnya ke arahku dengan cepat. Ganti sarung kotormu, cepat. Bisik Abdul dengan nada marah. Segera Abdul mengecilkan cahaya lampu semprongnya dan menyuruhku tidur di atas teras dapur. Kaki kamu masukkan selimut, bego. Celana kamu kotor, ucap si Abdul. Aku segera pura-pura tertidur di atas teras di dalam dapur, dengan kepala di bantal yang sudah tersedia sebelumnya. Dengan menuruti semua perintah Abdul. Ya bah, sebentar bah, jawab Abdul sedikit berteriak. Segera aku menutupkan satu bantalnya lagi ke bagian wajahku, agar menutupi rambutku yang masih berkeringat. Dan benar-benar dalam kondisi seperti ini aku sangat ketakutan. Apalagi dari suara Abdul bicara bukan dengan Mbah Ajan saja. Bisa jadi dengan orang yang tidak ku kenal itu. Semakin berdetak tidak tenang jantungku, karena terdengar 3 orang berjalan menuju dapur, dan sudah masuk ke dalam rumah Abdul. Terdengar dari langkahnya menginjak lantai kayu. Dengan berusaha seperti orang yang benar-benar tidur, aku merapatkan lututku ke badan yang menjadi kebiasaanku tidur, yang sebenarnya agar bagian celanaku yang kotor tidak terlihat. Tuh bah, sudah tidur. Habis ngobrol, kopinya saja sudah dingin, gak dihabiskan katanya. Capek, sudah dari sawah seharian, dan untungnya bisa tidur di sini, karena istri saya lagi di rumah ibunya. Lihatnya mau aku bangunkan pulang, tapi kasihan melihatnya begitu. Apalagi Mbah Warman sedang sakit, ucap si Abdul, yang beruntungnya Mbah Ajan tidak sampai turun ke lantai dapur dan semakin mendekat.
Maaf bah, sangkaan Rojak salah berarti. Benar ucapan mamanya barusan di rumah ini. Ucap orang yang tidak kukenal yang ternyata bernama Rojak dengan suara yang sangat berat. Aku hanya bernafas sebisa mungkin sambil terus saja aku merasa tidak tenang. Iya pak, Maman jarang kemana-mana. Apa mau saya bangunkan? Takutnya penting, jawab si Abdul. Jangan, sudah biarkan saja Dul. Kasihan benar kata kamu Dul. Ya sudah, jangan bilang abah kesini ya. Sudah, abah mau pulang dan maaf merepotkan jam segini, sahut Bah Ajan perlahan. Aku yang mendengarkan ucapan Bah Ajan tidak tahu kenapa sangat begitu marah. Entah apa alasannya. Namun ucapannya itu pasti menyimpan sesuatu. Apalagi sebelumnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dengan apa yang sudah Bah Ajan dan Rojak yang belum aku ketahui orang itu siapa dan punya kepentingan apa di kebun tebu. Perlahan suara langkah kaki Abdul, Bah Ajan dan Rojak kembali menjauh dari dapur di mana aku masih saja pura-pura tertidur. Namun membuatku sedikit lega karena mereka sudah menjauh. Untung saja, ucapku perlahan. Anehnya Abdul tidak langsung kembali ke dapur. Bahkan aku sudah langsung duduk kembali di kursi dapur. Dan untuk meredakan rasa panik, aku langsung melinting tembakau dengan perlahan. Setelah sedikit kopi aku minum, barulah korek api aku nyalakan dan rokok perlahan aku hisap. Tumben Abdul lama sekali, ucapku dalam hati yang bisa belum tenang sama sekali. Apalagi ini adalah malam di mana belum pernah terlintas dalam pikiran akan terjadi hal-hal seperti ini. Kemana tuh Lutul? Kok lama? Ucapku sedikit keras ketika melihat Abdul berjalan ke arahku dan segera turun menggunakan sandal. Jangan pakai urat, boblok. Hampir ketahuan kan barusan. Aku pastikan dulu Bah Ajan dan siapa itu, barusan namanya itu, yang disebut Bah Ajan benar-benar pergi. Jawab Abdul perlahan. Rojak Tul, dan orang itu Tul yang aku ceritakan. Percayakah sama ceritaku? Tanyaku kepada Abdul. Ya, percaya man. Pantas saja mereka langsung mencari kamu. Tapi tidak membawa Oberman, hanya Bah Ajan saja barusan. Jawab Abdul yang sama sekali tidak membuatku tenang. Sudahlah Dul, biarkan saja. Dalam keadaan mendesak, aku juga bisa jelaskan semuanya. Karena salah Bah Ajan dan Abah saja tidak pernah cerita. Beres kan? Berantem deh sekalian. Lagian aneh juga ngapain harus begitu kan? Ucapku sedikit kesal. Abdul hanya mengganggu saja berkali-kali dan seperti ada yang sedang dia pikirkan. Tapi man, bisa jadi bahwa Warman, bapakmu itu benar-benar sakit. Maaf karena gangguan makhluk perempuan di sana. Ucap Abdul perlahan. Dan ucapan Abdul benar-benar sangat membuatku merasa sakit hati. Apalagi melihat hal-hal yang Bah Ajan dan Rojak lakukan membuang sesajen itu. Gila. Jadi supaya Abah meninggal gitu. Ucapku keras membentak Abdul. Tenang man. Bah Warman dan Maidah sudah aku anggap seperti orang tuaku juga. Mana tega maksudku ke arah situ. Maksudku, apa mungkin cerita ritual sesajen itu berkaitan dengan sakitnya Abah? Ucap Abdul sambil memegang lenganku. Aku kemudian tiba-tiba berpikir pada semua kejadian yang datang padaku. Dan mulai decitan suara di rumah, bayangan sosok wanita, dan segala hal aneh termasuk kejadian di kamar mandi. Semuanya setelah Abah sakit. Dan kan man biasanya menuju panen tebu. Ingat, semua kejadian itu selalu datang, ucap si Abdul. Tapi Dul, jika ia benar sesuai perkataanmu, aku bisa apa? Jawabku dengan lemas. Berani bicara pada Bah Ajan? Tanya si Abdul. Jangankan tanya, ada apa-apa dengan Abah gara-gara si Ajan? Nih, nempel di lehernya. Ucapku dengan gemetar sambil memegang golok. Sudah. Tidak semua masalah selesai dengan begitu man. Bicara baik-baik maksudku. Ucap Abdul yang cukup kaget dengan ucapan dari mulutku. Aku memang tidak berhutang apapun pada Abah. Besar dan dibesarkan hanya itu Dul. Hanya dihina sampai semua orang di kampung soal bujang lapuk. Mana Abah tidak pernah marah. Tapi kalau mati dengan cara Bah Ajan seperti yang sudah aku lihat, Bah Ajan juga harus mati dengan caraku sendiri. Jawabku. Sudah. Aku paham di posisi kamu. Tidurlah. Capek kamu ini man. Istirahat. Besok siang aku mau jemput istriku. Mau di sini apa di dalam? Jawab si Abdul. Duluan saja Dul. Tidak apa-apa di sana saja. Aku tidur lagian ada bantal juga. Jawabku kepada Abdul. Abdul kemudian mematikan rokoknya dan langsung berjalan masuk ke dalam ruangan rumah. Kalau mau tidur, matiin lampunya ya man. Ucap si Abdul. Namun tidak aku jawab. Malah aku yang awalnya tidak pernah begitu peduli dengan sakitnya Abah. Malam ini di rumah Abdul ada rasa sakit hati, di mana pikiranku kembali membawaku ke masa di mana aku dan Abah belajar banyak hal ketika aku masih kecil. Namun, semuanya berubah ketika Asih lahir adikku. Kemudian Titin dan Lilis. Semuanya benar-benar berubah. Apalagi semenjak aku ingat betul Abah mulai menjaga kebun tebu saat itu. Setelah itu tidak pernah ada lagi obrolan dan apapun juga yang aku dapatkan dari sosok Abah. Walaupun seperti itu, tidak tahu kenapa. Malam ini juga aku sangat kehilangan dan merasakan iri jika melihat kedekatan Abdul dengan bapaknya sendiri.
Kadang memang sebenarnya aku ingin menikah atau dinikahkan oleh Abah. Abahnya Abdul bahkan seperti itu. Namun karena harapan itu tidak mungkin, dan karena aku juga seperti ini, wajar ketemu satu kali lagi dengan perempuan itu, aku niatkan berkenalan dan mengajaknya menikah. Ucapku sambil menghisap rokok yang terakhir dan kemudian mematikannya. Segera aku beranjak berdiri dari duduk dan menuju di mana lampu semprong disimpan untuk mematikannya. Lalu berjalan menuju teras yang sebelumnya aku gunakan untuk berpura-pura tidur. Setelah melepaskan baterai yang sedari tadi dikalungkan di leher, aku segera menutup mata. Dengan bayangan yang ada di dalam pikiranku masih tentang kelakuan Mbah Ajan dan Roja, juga kejanggalan dari pertemuanku kedua kalinya dengan perempuan itu. Benar juga semua perkataan Abdul. Besok aku harus bicara dengan Abah dan Mbah Ajan. Bila perlu aku bereskan semuanya, ucapku sambil mata terpejam, sambil merasakan sakit hati yang teramat sakit malam ini. Anehnya, semua sakit hati itu tanpa sebab. Hanya dengan mengingat bagaimana Mbah Ajan dan Roja melempar segala sesuatu ke jurang di ujung kebun tebu itu. Semakin sakit aku rasakan.